Bab 231 Jenius Legendaris. Blackie dan yang lainnya telah terjebak dalam ujian dewa selama beberapa hari sekarang. Jika mereka tetap di dalam, si Feng tidak tahu kapan dia bisa pergi ke kastil iblis untuk mendapatkan hati iblis. Oleh karena itu, si Feng perlu mengetahui kemajuan mereka saat ini. Jika mereka benar-benar tidak dapat meninggalkan persidangan dalam waktu dekat, satu-satunya pilihannya adalah mencari bantuan Gentle Snow. Namun, dia tidak ingin Snow Lembut tahu terlalu banyak tentang dia. Kecuali itu adalah situasi putus asa, dia tidak akan meminta bantuan Snow Lembut. Benar. Saya benar-benar lupa memberitahu Anda karena saya sangat bersemangat dengan lokakarya. Blackie dengan ringan menepuk kepalanya sendiri. Soal lokakarya itu terlalu mengejutkan. Dia melanjutkan, Kakak Feng, di mana kamu menemukan adik perempuan yang begitu ahli? Dia terlalu luar biasa. Awalnya, kami hampir putus asa karena kesulitan persidangan. Namun, berkat dia, kami semua berhasil melewati ujian dengan sangat mudah. Saat ini, kami akan menuju ke lantai tertinggi untuk menerima hadiah kami. Seorang ahli? Adik perempuan? Apakah Anda berbicara tentang Fire Dance? Bukankah kamu sudah melihat betapa menakjubkannya dia? Si Feng dengan penasaran bertanya. Bukan, ini bukan Fire Dance, tapi Violet. Kami berhasil menyelesaikan uji coba hanya berkat dia. Tapi sungguh, dia terlalu kuat. Blackie menyesali, di awal persidangan, Little Sister Violet hanya menyembuhkan kami dari belakang. Saat kami maju, penyembuhannya tumbuh lebih baik, dan dia dapat memahami waktu penyembuhannya dengan sempurna. Namun, monster dalam uji coba juga semakin kuat. Setelah beberapa waktu, kami hampir tidak bisa bertahan, bahkan dengan penyembuhan luar biasa Little Sister Violet. Saat itulah dia mengambil tindakan. Meskipun standar tempurnya, pada awalnya, sangat kasar, saat pertempuran berlanjut, satu demi satu, standar tempurnya meningkat tanpa henti. Hanya dalam sehari, dia sudah melampaui Fire Dance. Aku bahkan merasa ujian dewa diciptakan khusus untuk Little Sister Violet. Di dalam ujian Tuhan, untuk setiap ujian yang kami selesaikan, kami akan diberi evaluasi dan hadiah yang sesuai. Sementara itu, sejak Little Sister Violet mengambil tindakan, dia selalu mendapat evaluasi peringkat A atau lebih. Peralatan dan keterampilannya terus ditingkatkan, dan mengenai hasil kerusakan, meskipun saya memiliki penjaga Mavis, saya hanya menang melawannya dengan selisih kecil. Jika Little Sister Violet juga memiliki staf peringkat epik, dia pasti sudah lama meninggalkanku. Little Sister Violet adalah orang paling berbakat yang pernah saya temui di Goddess Domain. Saudara Feng, jika Anda melihat tingkat pertumbuhannya yang menakutkan, Anda juga akan terkejut. Setelah menyebutkan Violet Cloud, Blackie tidak bisa menghentikan mulutnya saat dia berbicara tentang dia. Blackie berbicara seolah-olah Violet Cloud adalah ahli terkuat di domain dewa, dan tidak ada yang di atasnya. Tentu saja, Blackie berbicara tentang bakat bawaan Violet Cloud, dan bukan kekuatannya saat ini. Lagi pula, tingkat peningkatan Violet Cloud benar-benar mengerikan. Dengan tingkat peningkatan seperti itu, dia cepat atau lambat akan menjadi pemain terkuat di Goddess Domain. Bagus kalau kalian lulus persidangan. Namun, Anda tidak boleh hanya memperhatikan Violet. Jangan lupa bahwa kamu adalah seorang kursemancer, sedangkan dia adalah seorang klerik. Anda juga memegang staf peringkat epik di tangan Anda. Jika kerusakanmu benar-benar kalah dari miliknya, maka kamu harus menyerahkan pengawal Mavis kepada Violet. Si Feng bercanda. Namun, dia benar-benar lega. Tidak heran Violet Cloud berhasil menjadi dewa ulama di masa lalu. Bakat bawaannya bukanlah tipuan. Namun, mungkin karena Violet Cloud pernah berperan sebagai klerik di masa lalu, dia tidak pernah mengungkapkan potensi aslinya selama tahap awal permainan. Namun, setelah meninggalkan Ouroboros, Violet Cloud tidak bisa lagi bergantung pada penyembuhannya untuk memainkan Goddess Domain karena dia hanya mengandalkan dirinya sendiri dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia mulai menunjukkan bakatnya yang menakutkan. Mirip dengan situasi saat ini di pengadilan Tuhan, penyembuhan saja tidak cukup. Oleh karena itu, Violet Cloud tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran juga,
secara tidak sengaja mengungkapkan bakat eksplosifnya. Mungkin dia adalah salah satu jenius legendaris, desah Si Feng. Di masa lalu, meski tekniknya bagus, jika dibandingkan dengan Violet Cloud, perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Tidak heran Violet Cloud telah menjadi dewa pendeta. Namun, Si Feng tidak akan lagi menyia-nyiakan waktunya dalam hidup ini. Dia tidak akan mengabaikan melatih tubuhnya. Saat ini, workshop dapat menampung hingga beberapa ratus orang. Selain itu, ada juga kamar pribadi yang diperuntukkan bagi manajemen tingkat atas. Furnitur dengan kualitas unggul menghiasi kamar-kamar pribadi ini, dan hanya dengan biaya satu set akan membuat masa lalu Si Feng terkagum-kagum. Selain kamar pribadi, Si Feng juga telah menyiapkan ruang latihan yang memungkinkan seseorang melakukan beberapa latihan sederhana. Goddess Domain bukan sembarang game acak di mana pemain bisa menjadi tiran dengan begadang. Jika seseorang ingin berkampanye di Goddess Domain, mereka perlu bersiap untuk perang yang panjang dan sulit. Oleh karena itu, pemain di Goddess Domain perlu menyeimbangkan kerja dan istirahat, dan yang terpenting, melatih tubuh mereka jika ingin sukses. Saudara Feng, pesta persahabatan universitas adalah lusa. Haruskah kita membeli mobil mewah dan berkendara ke sana? Pada saat itu, saya ingin melihat siapa yang berani memandang rendah bengkel Zero Wing kami. Blackie berkata dengan bersemangat. Aku akan meneruskan mobil mewah itu. Saya tidak mampu membeli barang seperti itu sekarang. Si Feng menggelengkan kepalanya saat dia tertawa. Meskipun Si Feng juga berpikir untuk membeli mobil mewah untuk menjaga penampilan, dia saat ini kekurangan uang. Dia masih berutang sejumlah besar kredit. Akan lebih baik untuk mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Setelah itu, Si Feng dan Blackie menghabiskan sepanjang hari untuk memberikan sentuhan akhir pada lokakarya. Masalah yang tersisa yang mereka hadapi adalah kurangnya anggota. Mereka perlu merekrut sejumlah besar anggota baru yang potensial. Ketika malam tiba di dunia nyata, Si Feng memasuki domain dewa sekali lagi. Tak lama setelah meninggalkan ruang tempa, dering rendah terdengar di telinga Si Feng. Itu adalah nada peringatan yang menandakan kedatangan pesan sistem. Namun, peringatan itu tidak berakhir begitu saja. Dering bertahan lama dan baru berhenti setelah lebih dari 10 menit berlalu. Dengan sakit kepala, Si Feng memanggil antarmuka pesan. Segera, beberapa ribu pesan muncul di layarnya, dan semua pesan ini telah dikirim ke ID alternatifnya, Black Flame. Si Feng kemudian melihat pesan-pesan ini. Semuanya berasal dari orang-orang yang mencoba membeli basic mana armor kits. Selain itu, selain para pemain di kota Sungai Putih, bahkan persekutuan dari kota lain pun mencoba menghubunginya. Namun, Si Feng hanya mengungkapkan senyuman pada pesan-pesan ini, karena dia telah mencapai tujuannya. Popularitas. Bukan ketenaran Starstreak, tapi Black Flame. Selain itu, selama dia memiliki basic mana armor kit, bisnis Starstreak Trading Firm tidak akan memburuk. Menurut laporan terbaru ANA, Starstreak Trading Firm telah menghasilkan lebih dari 900 emas per hari. Namun, ini hanyalah permulaan. Saat mereka meningkatkan jumlah pemalsu dan pembuat ramuan di bawah komando mereka, tingkat produksi harian mereka juga akan meningkat. Akibatnya, uang yang mereka peroleh juga akan meningkat. Hanya masalah waktu sebelum mereka berhasil mendapatkan 30.000 emas. Namun, masih ada masalah yang jauh lebih penting yang harus dihadapi Si Feng saat ini. Oleh karena itu, Si Feng segera menghubungi Gentle Snow. Nona Snow, bisakah aku meminta bantuanmu? Saya ingin membeli beberapa resep batu asah tingkat lanjut dari Anda, tanya Si Feng. Tingkat drop untuk resep batu asah tingkat lanjut sangat rendah, dan bahkan Ouroboros hanya berhasil mendapatkan beberapa salinan. Karena kita adalah kenalan lama, saya bisa menjual beberapa kepada Anda. Namun, saya ingin melakukan perdagangan menggunakan basic mana armor kits. Snow lembut mengungkapkan senyuman. Dia bersukacita karena Black Flame datang kepadanya untuk meminta bantuan. Jika demikian, dia bisa langsung meminta untuk menukar kit armor mana dasar. Sejak basic mana armor kits terungkap ke publik, dia segera meminta bawahannya melakukan penyelidikan terhadap item tersebut. Namun, mereka segera menemukan sesuatu yang tidak biasa, itu tidak jatuh dari manapun.
Tampaknya itu adalah desain penempaan khusus yang diperoleh melalui sebuah pencarian, jadi tidak ada cara bagi orang lain untuk mendapatkannya sama sekali. Oleh karena itu, jika mereka ingin mendapatkan mana armor kits, mereka hanya bisa mendapatkannya dari Black Flame sendiri. Baiklah, tapi aku bertanya-tanya bagaimana rencana Nona Snow untuk bertukar. Satu resep batu asah tingkat lanjut untuk 20 mana armor kits. Saya dapat menukar 3 salinan dengan Anda. Sepakat. Anda dapat mengirim salah satu bawahan Anda untuk melakukan perdagangan di Starstreak Trading Firm. Si Feng tidak ragu untuk menerima harga tinggi Gentle Snow. Setelah mereka menyetujui transaksi tersebut, si Feng memutuskan panggilan. Dia kemudian mengambil mana armor kits yang baru saja dia produksi ke Starstreak Trading Firm. Si Feng menginginkan krim cocoa dan melancolik smile untuk mempelajari resep batu asah tingkat lanjut ini. Lagi pula, dia masih memiliki banyak urusan sendiri yang harus dia tangani, dia tidak bisa memalsukan barang sepanjang hari. Di masa depan, kekuatan utama aliansi Horizon masih harus bergantung pada mereka. Jadi, dia membeli resep itu. Saudara Feng, kami keluar dari pencobaan. Kapan kita menuju ke Istana Iblis? Tak lama setelah si Feng selesai menangani masalahnya sendiri, pesan Blackie tiba. Bab 232 kembali dari ujian. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di aula teleportasi kota Sungai Putih. Hahaha. Kita akhirnya keluar dari tempat yang menyesakkan itu. Ada begitu banyak pemain di White River City. Tentu saja. Kami telah terjebak di tempat yang rusak itu selama berhari-hari sekarang. Percakapan tokoh-tokoh baru ini bergema di seluruh teleportation hall, dan para pemain ini tidak lain adalah Fire Dance dan yang lainnya yang baru saja kembali dari pengadilan para dewa. Saat mereka menginjakan kaki keluar dari teleportation hall, grup tersebut langsung menarik perhatian banyak pemain. Peralatan Fire Dance dan yang lainnya terlalu menyilaukan, hampir membutakan semua pengamat. Bahkan anggota tim elit dari persekutuan kelas 1 pun tidak kebal. Lagi pula, di antara 8 anggota tim, peralatan dengan kualitas paling buruk yang mereka kenakan adalah peringkat besi misterius. Sementara itu, dari semua orang di dalam party, Cleric, Violet Cloud, memiliki equipment dengan kualitas terbaik. Meskipun dia tidak memiliki set equipment, dia masih memiliki 6 buah Secret Silver equipment dan staf peringkat Fine Gold. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, peralatan Violet Cloud jauh melampaui peralatan anggota utama persekutuan manapun. Terlebih lagi, peralatan megah menghiasi tubuh Violet Cloud yang ramping dan elegan, membuatnya terlihat lebih memukau dari biasanya. Dia tampak seperti bidadari yang turun ke alam fana, sungguh menakjubkan. Selain kecantikan seperti Violet Cloud, ada anggota perempuan lain di party yang sama cantiknya. Mengenakan kemeja kulit ketat berwarna merah menyala, keseksian tubuh polesan Fire Dance semakin ditekankan. Dengan hadirnya 2 wanita cantik, tim beranggotakan 8 orang secara alami akan menarik banyak perhatian. Akibatnya, banyak tim yang hadir, yang awalnya akan berangkat ke Dungeon, berkerumun di sekitar Fire Dance dan yang lainnya. Mereka mengirim undangan Fire Dance, satu demi satu, meminta Fire Dance dan timnya untuk bergabung dengan mereka dalam merampok 20 orang tim Dungeon. Memiliki ulama yang kuat seperti Violet Cloud akan meningkatkan peluang sukses mereka secara signifikan. Selain itu, selain Violet Cloud, Guardian Knight, Kola, juga memiliki perlengkapan yang luar biasa. Jika para ahli ini bersedia membantu mereka, mereka dapat dengan mudah mendapatkan beberapa peralatan tingkat atas. Sayangnya, mimpi indah mereka hancur sejak awal karena Fire Dance menolak mereka semua tanpa ragu. Kami telah tertinggal jauh di belakang level. Setelah kita memenuhi kebutuhan kita, ayo naik level, kata Fire Dance, berbicara dalam obrolan tim, sama sekali mengabaikan tatapan lapar dari para pemain di sekitarnya. Tidak ada seorang pun di tim yang menentang sarannya. Setelah bergaul selama beberapa hari, Fire Dance sudah menjadi inti tim. Semua orang secara khusus mengakui kemampuan Fire Dance untuk memerintah. Sederhananya, jika bukan karena kepemimpinan Fire Dance, mereka tidak akan selamat dari ujian Tuhan.
Tepat ketika Firedance dan yang lainnya hendak menuju ke Starstreak Trading Firm untuk membeli beberapa item pemulihan, lebih dari selusin pemain berjalan ke arah mereka. Meskipun para pemain ini tidak memiliki lambang persekutuan pada karakter mereka, mereka jelas bukan tim yang bisa diremehkan. Meskipun prajurit perisai yang memimpin tim ini adalah seorang pria dengan wajah kurus dan tubuh kurus, penampilannya tidak bisa menutupi ketajaman tatapannya. Selain itu, pria ini saat ini mengenakan peralatan set besi misterius level 10 lengkap, selain perisai peringkat perak rahasia dan pedang satu tangan. Memiliki barang-barang seperti itu adalah bukti nyata dari kekuatannya. Sementara Firedance dan yang lainnya dikejutkan oleh peralatan dan kekuatan tim yang bergerak ke arah mereka, tim yang dimaksud juga dikejutkan oleh Firedance dan yang lainnya. Omong kosong. Siapa adik perempuan itu? Dia sebenarnya memiliki 6 buah peralatan rahasia perak padanya. Aku tidak melihat sesuatu, kan? Barang selundupan, aku memandang rendah dirimu. Kamu sebenarnya hanya memperhatikan tubuh gadis itu. Tidak bisakah kamu melihat senjata yang dimiliki gadis pendeta itu? Juga, lihatlah staf kursemancer yang tampak vulgar itu. Itu harus peringkat rahasia perak atau lebih kuat. Enyahlah. Saya tidak tertarik pada dada rata. Saya jelas berbicara tentang adik perempuan seksi yang berdiri di sebelah ulama. Meskipun tim Guardian Knight of Firedance kurang dibandingkan dengan MT mereka sendiri, klerik dan kursemancer mereka jelas jauh lebih buruk daripada dua orang sebelumnya. Selain itu, kedua tim itu serupa karena keduanya adalah tim independen dan tidak ada yang termasuk dalam kekuatan utama persekutuan. Di White River City, di mana persekutuan menempati sebagian besar poin sumber daya penting, merupakan pemandangan langka bagi tim independen untuk memiliki peralatan tingkat atas seperti itu. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak menarik perhatian? Halo, saya Warwolf, pemimpin tim Holy Grail Knights. Pria kurus kering, Warwolf, berinisiatif memperkenalkan dirinya pada Firedance. Pemimpin tim Zero Wing, Firedance, jawab Firedance, minatnya untuk berteman dengan tim baru ini semakin besar. Si Feng telah menyerahkan manajemen tim ke Firedance, dan Firedance tahu Si Feng telah melakukannya karena kepercayaannya padanya. Dia tidak ingin mengkhianati kepercayaan itu. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan persekutuan masa depan mereka, sebagai manajer tim, dia secara alami harus memikirkan cara untuk memperluas dan memperkuat tim. Sementara itu, tim asing di hadapannya jelas merupakan tim independen yang tangguh. Dia merasa pemimpin mereka, Warwolf, lebih dari penampilannya. Meskipun dia belum pernah bertarung dengannya sebelumnya, dia tahu bahwa dia adalah salah satu ahli puncak yang jarang terlihat. Jika dia harus melakukan PK melawan Warwolf, dia tidak akan memiliki keuntungan melawannya. Jika dia bisa merekrut ahli dan tim seperti itu ke dalam persekutuan mereka, mereka tidak akan khawatir saat menyerbu ruang bawah tanah tim berskala besar di masa depan. Tarian api? Warwolf sedikit terkejut ketika mendengar nama ini. Dia kemudian berkata, jadi kamu Firedance, pemain paling awal yang mendapat tempat pertama di daftar peringkat kota White River. Betapa beruntungnya bertemu denganmu. Evaluasi Warwolf terhadap Firedance meningkat lebih tinggi setelah mengetahui berita tersebut. Selain Gentle Snow dan Zhao Yueru, aura mengesankan Firedance kemungkinan adalah yang paling kuat dari semua pemain wanita yang dia temui. Apalagi, Firedance juga merupakan pemain independen. Aku hanya beruntung. Firedance tersenyum ketika dia berkata, saya melihat bahwa ketua tim Wolf akan melakukan penyelaman Dungeon. Itu benar. Kami saat ini akan menyerbu sarang Frost level 12, ungkap Warwolf. Apakah Miss Firedance tertarik untuk bergabung dengan kami? Frost Nest adalah penjara bawah tanah tim level 12, 20 orang. Saat ini, selain kekuatan utama guild besar, tidak ada tim lain yang memiliki kekuatan untuk menantang Dungeon seperti itu. Terima kasih atas tawaran baik Anda, tetapi kami masih memiliki urusan sendiri untuk dihadiri. Kami pasti akan bergabung dengan Anda jika kami memiliki kesempatan di masa depan. Firedance langsung menolak tawaran Warwolf. Si Feng sebelumnya menginstruksikan mereka untuk menaikkan level mereka karena dia masih memiliki beberapa hal penting untuk ditangani.
Jika mereka memasuki Dungeon sekarang, kecepatan leveling mereka akan berkurang, dan mereka bahkan mungkin kehilangan EXP. Makanya, Fire Dance memilih untuk menolak tawaran itu tanpa pikir panjang. Itu benar-benar disayangkan. Mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman Miss Fire Dance. Jika kita memiliki kesempatan untuk menyerbu Dungeon tim berskala besar bersama-sama di masa mendatang, kita dapat menghubungi satu sama lain dengan lebih mudah. Warwolf mengirimkan Fire Dance permintaan pertemanan. Karena Fire Dance juga seorang ahli domain dewa, peralatan umum tidak akan memuaskannya, namun, untuk mendapatkan peralatan berkualitas tinggi, selain membunuh bos lapangan peringkat Lord dan menyelesaikan misi khusus, satu-satunya pilihan lain adalah merampok penjara bawah tanah tim atau Dungeon tim berskala besar. Namun, tim independen berbeda dari anggota persekutuan. Tim dibentuk secara longgar, dan kekuatan anggota biasanya bervariasi. Jika tim independen hanya mengandalkan diri mereka sendiri, mereka tidak akan memiliki cara untuk menyelesaikan penjara bawah tanah tim berskala besar. Oleh karena itu, tim independen perlu bekerja sama satu sama lain. Hanya dengan menggabungkan kekuatan dari beberapa tim independen, mereka akan memiliki kesempatan untuk merampok 50 orang atau lebih tim Dungeon berskala besar. Namun, tidak sembarang tim independen yang cocok untuk tugas itu, diperlukan tim independen yang cukup kuat. Jika tidak, memasuki tim Dungeon berskala besar sama saja dengan bunuh diri. Oleh karena itu, Warwolf berencana untuk berteman dengan tim independen yang kuat. Jika mereka memiliki sekutu yang kuat, mereka akan lebih mudah menyerbu penjara bawah tanah tim berskala besar. Sama seperti Fire Dance dan Warwolf menambahkan satu sama lain sebagai teman, Si Feng telah tiba di Blackwing City. Dia datang untuk melakukan transaksi bisnis ketiganya dengan Aqua Rose. Namun, kali ini, Si Feng tidak membawa banyak peralatan dan senjata level 10 yang telah dia tempa. Sekarang mayoritas pemain di Goddess Domain berada di atas level 10, barang-barang ini tidak lagi berharga seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Si Feng tidak menghasilkan banyak dari mereka. Sebaliknya, dia menyiapkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bahkan bisa menarik perhatian persekutuan kelas 1. Selain itu, rumah lelang Blackwing mengadakan lelang hari ini. Untuk setiap pemain kaya, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, termasuk Si Feng yang saat ini memiliki kekayaan yang sangat besar. Namun, setelah Si Feng tiba di restoran yang ditunjuk, Aqua Rose tidak muncul, bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Sebaliknya, seorang pria berperut buncit yang menyerupai Maitreya, berjalan mendekat dan diam-diam duduk di hadapan Si Feng. Dengan senyum lembut dan anggun, dia berkata, "Halo, Tuan Api Hitam. Karena Nona Aqua memiliki beberapa urusan mendesak untuk diselesaikan hari ini, dia telah mengirimku untuk mewakilinya dalam transaksi ini." Nona Aqua mengungkapkan permintaan maafnya yang tulus. Bab 233 Transaksi Astronomi. Nona Aqua ada urusan mendesak. Si Feng sedikit terkejut. Itu benar. Meskipun saya tidak dapat mengungkapkan kepada Yang Mulia apa masalahnya, saya, pelajar bercanda, dapat mewakili Nona Aqua dalam melakukan transaksi dengan Anda. Namun, Si Feng tidak mempercayainya. Setiap kali dia dan Aqua Rose menyelesaikan transaksi, kedua belah pihak akan mendapat untung besar. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada yang lebih penting dari masalah ini. Bahkan jika Aqua Rose benar-benar memiliki masalah yang mendesak, setidaknya dia harus memberitahu dia sebelumnya. Namun, Aqua Rose tidak. Si Feng dengan hati-hati mengamati orang yang mirip Maitreya ini. Meskipun dia tampak sama sekali tidak berbahaya, tubuhnya memancarkan rasa kelihayan yang berbicara tentang pengalamannya yang luas di dunia bisnis. Realitas virtual. Di dunia realistis ini, mengenai ekspresi atau sikap pemain, keduanya akan sepenuhnya ditampilkan pada karakter mereka. Dengan lebih dari 1 dekade pengalaman berkampanye di Goddess Domain, Si Feng dapat segera merasakan kegembiraan dan kepanikan yang tersembunyi di balik mata kecil seperti manik-manik itu. Karena Nona Aqua memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, mari kita tunda transaksi bisnis kita sampai waktu berikutnya. Si Feng tersenyum dengan tenang sebelum berdiri, berkata, "Saya masih memiliki beberapa hal yang perlu saya tangani, jadi saya akan pergi dulu."
Mendengar bahwa Si Feng tidak berniat melanjutkan perdagangan dan berniat pergi, ekspresi wajah Maitreya langsung berubah. Sedikit kepanikan muncul dalam senyum ramahnya saat Si Feng berdiri. Tuan Black Flame, jangan terburu-buru. Meskipun Miss Aqua tidak hadir, Twilight Echo dengan tulus menginginkan kesuksesan perdagangan ini. Kami bersedia membayar 30% lebih banyak dari harga yang disebutkan sebelumnya. Joking Scholar buru-buru berdiri dan menahan Si Feng. 30%. Sepertinya kalian benar-benar tulus tentang ini. Si Feng menghentikan langkahnya, tersenyum. Dia kemudian berbalik menghadap Maitreya yang panik, berkata, karena kamu sudah membuat penawaran, mari kita negosiasikan harganya. Tentu saja, tentu saja. Joking Scholar buru-buru menganggukkan kepalanya, sekali lagi memperlihatkan senyum ramahnya. Setelah itu, keduanya duduk dan melanjutkan transaksi bisnis mereka. Apakah kamu memiliki apa yang aku minta dari Nona Aqua terakhir kali? Si Feng bertanya. Tuan Black Flame, silakan lihat, Joking Scholar mengambil beberapa tas biji. Batu keras dan bahan tempa langka mengisi sebagian besar tas ini. Selain itu, selain mengeluarkan 5 tas biji 400 slot, yang merupakan tas biji terbesar yang saat ini tersedia untuk pemain, dia juga mengeluarkan tas kulit hitam. Ada banyak rune yang diukir di bagian luar tas ini, dan orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa hanya dengan sekilas pandang. Seperti yang diharapkan dari Twilight Echo. Mereka bahkan memiliki tas biji rahasia. Si Feng dalam hati terkejut. Tas biji rahasia adalah tas biji kelas misterius besi. Itu memiliki kapasitas besar 1200 slot, 4 kali lipat dari tas biji kelas biasa. Namun, item ini tidak mudah didapat. Hanya bos peringkat Lord di tambang yang memiliki kesempatan untuk menjatuhkan item ini. Dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, transaksi ini akan jauh lebih besar. Joking Scholar telah menyiapkan lebih dari 2000 tumpukan batu keras, 300 tumpukan biji besi halus, 400 tumpukan biji perak, dan 200 tumpukan biji mitril. Selain itu, ada juga 100 tumpukan biji emas, yang saat ini tidak tersedia di Starmoon Kerajaan. Berapa banyak tenaga dan sumber daya yang telah mereka habiskan dalam proses mengumpulkan sejumlah besar biji berharga. Inilah tepatnya kekuatan dari persekutuan kelas 1. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan persekutuan biasa. Bagus, semua yang saya minta ada di sini. Dikurangi semua biji ini, jika kami memperhitungkan kenaikan harga 30% yang Anda sebutkan sebelumnya, Anda hanya perlu membayar saya 120 juta kredit tambahan. Si Feng mengeluarkan surat yang telah dienkripsi oleh sistem dan meletakkannya di atas meja. Hanya orang tertentu yang dapat membuka surat ini, dan orang luar tidak dapat menemukan isinya. Saat Joking Scholar mendengar harga 120 juta credits, ekspresi senyumnya langsung membeku. Dia hampir memuntahkan teh hitam yang ada di mulutnya, cangkir teh di tangannya hampir jatuh ke tanah karena gemetar. Kredit 120 juta adalah harga surat terenkripsi ini? Joking Scholar melihat amplop putih di atas meja, ekspresi wajahnya berubah sangat jelek. Matanya yang sebelumnya seperti manik-manik tiba-tiba melebar saat dia mengirim tatapan dingin ke Si Feng, dengan dingin berkata, Tuan Black Flame, bukankah kamu terlalu berlebihan? Kami dari Twilight Echo datang ke sini dengan niat tulus untuk berbisnis dengan Anda. Apakah Anda meremehkan Twilight Echo? Atau apakah kamu tidak menganggap serius Nona Aqua? Tidak peduli betapa bodohnya Joking Scholar, dia tahu bahwa tidak ada transaksi di Goddess Domain yang saat ini dapat mencapai biaya yang begitu menakutkan. Itu adalah 120 juta kredit. Bukan 120 juta uang neraka, satu. Jumlah seperti itu cukup bagi orang normal untuk menjalani sisa hidupnya dalam kemewahan. Bahkan Joking Scholar sendiri tidak akan mendapatkan jumlah sebanyak itu dalam hidup ini. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Si Feng mempermainkannya, atau bahwa Si Feng telah mengetahui bahwa dia palsu. Namun, sebagai tindakan pencegahan, dia tetap menggunakan nama Aqua Rose untuk memperingatkan Si Feng. Si Feng dengan tenang tersenyum melihat reaksi Maitreya ini. Dia tidak mempedulikan tatapan dingin dan mengancam Joking Scholar, tanpa tergesa-gesa berkata, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Bukankah kamu yang menyarankan kenaikan harga 30%?
Aku sudah sepenuhnya mengikuti kesepakatan kita sebelumnya dan telah membawa apa yang Nona Aqua minta. Mungkinkah Nona Aqua lupa memberitahumu tentang itu? Atau karena kamu palsu? Cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata si Feng saat dia bertanya dengan keras. Anda? Pada saat ini, Joking Scholar mengertakkan gigi karena marah. Si Feng jelas berpura-pura menjadi orang bodoh di sini. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan tindakan si Feng begitu saja. Tuan Api Hitam, tentu saja, saya dikirim ke sini oleh Nona Aqua. Tolong berhenti mencoba menyelidiki saya. Nona Rose tidak pernah setuju dengan ini. Joking Scholar bukanlah orang bodoh. Dia berpikir bahwa si Feng saat ini sedang mencoba untuk menyelidikinya, jadi dia dengan cepat menenangkan amarahnya. Menguji? Apa alasan saya harus menyelidiki Anda? Si Feng tersenyum sambil berkata, saya sangat serius. Jika Aqua Rose tidak menyebutkan perjanjian penting seperti itu kepada Anda dan Anda tidak mengetahuinya, maka sepertinya Anda memang palsu. Jika demikian, maka saya benar-benar minta maaf. Transaksi bisnis kita berakhir di sini. Mengatakan demikian, si Feng berdiri dan bersiap untuk pergi. Joking Scholar langsung panik. Dia tidak bisa lagi membedakan apakah kata-kata si Feng benar atau tidak. Pada awalnya, dia mengira si Feng sedang mencoba menipu dia. Namun sekarang, tampaknya prasangka sebelumnya mungkin salah. Apakah saya benar-benar salah menebak? Apakah surat ini sebenarnya yang ingin mereka perdagangkan? Joking Scholar merasa otaknya tidak lagi cukup untuk memproses masalah ini. Dia tidak bisa melihat melalui si Feng sama sekali. Sebelumnya, si Feng telah menyatakan minat yang sangat besar untuk melanjutkan perdagangan. Sekarang, bagaimanapun, si Feng hendak pergi setelah mengejek. Apa yang harus dia lakukan? Joking Scholar secara pribadi telah menyaksikan manfaat yang diperoleh Aqua Rose melalui transaksinya dengan si Feng. Jika Twilight Echo secara berkala dapat melakukan perdagangan serupa dengan si Feng dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar setiap saat, persekutuan kelas 1 lainnya di kerajaan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan mereka. Mereka akan menjadi tiran kerajaan mereka. Hanya dengan menjadi penguasa sebuah kota, keuntungan yang didapat cukup untuk menarik investasi korporasi kelas dunia. Belum lagi menerima beberapa ratus juta, mereka bahkan bisa menerima puluhan miliar kredit. Jika Twilight Echo bisa menjadi tiran kerajaan, mereka bisa menerima investasi dari lebih dari 10 perusahaan besar. Kredit yang bisa mereka peroleh tidak terbayangkan. Sebagai perbandingan, transaksi pulsa 120 juta saat ini bisa dianggap sepele. Namun, 120 juta kredit juga bukan uang receh. Selain itu, persekutuan mereka hanya mendapatkan banyak biji sebelum dia melalui kerja keras. Jika mereka memberikan semuanya kepada si Feng, kerugiannya akan sangat mengejutkan. Tentu saja, jika manfaat yang begitu kuat benar-benar tersedia, itu bisa sangat membantu Twilight Echo dalam meningkatkan posisinya saat ini, menjadi tiran di ibu kota. Namun, cendekiawan bercanda sama sekali tidak bisa melihat melewati pikiran si Feng. Dia tidak tahu apakah si Feng memiliki ketulusan untuk melanjutkan kerja sama mereka saat ini. Dengan statusnya, dia tidak berani bertaruh. Tuan Black Flame, harap tunggu sebentar. Mungkin Nona Aqua lupa mengatakan ini padaku. Aku harus bertanya pada Nona Aqua tentang ini sebelum membuat keputusan. Jika benar-benar tidak ada masalah, maka 120 juta kredit dan materi ini semuanya akan menjadi milik Anda. Joking Scholar memutuskan untuk menahan si Feng untuk saat ini. Dia perlu melaporkan masalah ini kepada atasannya dan membiarkan mereka memutuskan apa yang harus dilakukan. Dengan begitu, dia tidak perlu bertanggung jawab atas masalah ini. Bab 234 Saat pendeta memanjat tiang, iblis memanjat 10. Secara alami, si Feng tidak bisa pergi begitu saja setelah mendengar kata-kata Joking Scholar. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Aqua Rose, jika dia bisa menipu begitu banyak materi dan kredit, dia akan mendapat untung besar. Baik. Saya beri waktu 1 menit. Aku sedang terburu-buru. Si Feng melirik jam yang ditampilkan di antarmuka sistem. Masih ada 2 jam sebelum pelelangan dimulai di rumah lelang kota Blackwing.
Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu beberapa hari lagi sebelum hari berikutnya. Karena banyak yang dipertaruhkan, Joking Scholar tidak berani membuang waktu lagi. Dia segera mengirim pesan ke atasannya, menunggu keputusan. Setelah menunggu sekitar setengah menit, Joking Scholar menerima balasan. Joking Scholar langsung merasakan suasana hatinya kembali segar saat membaca balasannya. Tuan Black Flame, Nona Aqua mengatakan bahwa, karena transaksinya sangat besar, jika kami ingin melakukan perdagangan ini, kami perlu memverifikasi item yang telah Anda berikan. Tentu saja, saya akan memimpin verifikasi ini. Jika benar-benar tidak ada masalah, kami akan segera mentransfer uangnya kepada Anda. Joking Scholar dengan percaya diri memberitahu Si Feng. Itu tidak akan berhasil. Jika kalian melihat isi surat ini, maka informasi di dalamnya tidak akan ada nilainya lagi. Bagaimana jika Anda memutuskan untuk tidak membayar saya? Bukankah saya akan mengambil kerugian besar? Kecuali Anda memberi saya uang terlebih dahulu, saya tidak akan membiarkan Anda melihat isinya. Si Feng mencibir. Karena Twilight Echo tidak memiliki ketulusan dalam melanjutkan perdagangan ini, biarlah. Berlawanan dengan kepercayaan Joking Scholar, informasi di dalam surat trankripsi adalah real deal. Itu bisa langsung mempromosikan guild besar ke level berikutnya. Informasi itu sangat berguna bagi persekutuan kelas 1. Tentu saja, informasi ini tidak akan benar-benar dijual dengan harga yang luar biasa sebesar 120 juta kredit. Karena dia pernah bekerja sama dengan Aqua Rose di masa lalu, dia tidak akan mengkhianatinya dan bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, dia hanya menyebutkan harga yang sangat besar untuk bermain dengan Joking Scholar. Tuan Black Flame, kami sangat tulus dalam hal ini. Jika Anda terus menanggapi ketulusan kami sedemikian rupa, kami hanya dapat menganggapnya sebagai Anda mempermainkan Twilight Echo. Tak seorang pun yang mencoba membodohi Twilight Echo menemukan akhir yang bagus. Jika Tuan Api Hitam tidak ingin ada kesalahpahaman, izinkan saya melihat informasi yang terkandung dalam surat itu. Selama tidak ada masalah, maka berdasarkan kredibilitas Twilight Echo, kami pasti tidak akan menarik kembali kata-kata kami dan merusak reputasi kami sendiri. Meskipun Joking Scholar berbicara dengan nada ramah, dia tidak berusaha menyembunyikan kilatan dingin di matanya sedikit pun. Apakah kamu mengancamku? Nada suara Si Feng menjadi dingin saat dia berkata, meskipun Twilight Echo adalah persekutuan kelas 1, jangan berpikir bahwa aku, Api Hitam, adalah seseorang yang dapat dengan mudah kamu mainkan. Karena masalah ini telah mencapai titik ini, kerja sama kami berakhir di sini dan saat ini. Si Feng segera meninggalkan restoran, meninggalkan sarjana bercanda yang tercengang. Sarjana bercanda tidak pernah mengira Si Feng akan bereaksi begitu tegas. Menurutnya, Black Flame hanyalah seorang pemalsu. Bagaimana mungkin dia berani melakukan tembakan dengan persekutuan kelas 1 seperti Twilight Echo? Oleh karena itu, Joking Scholar memutuskan untuk mengancamnya. Namun, Si Feng sama sekali tidak bereaksi seperti yang dia harapkan, sedemikian rupa sehingga ancamannya menghasilkan efek sebaliknya yang dia inginkan. Para petinggi persekutuan telah menugaskannya untuk mempertahankan hubungan bisnis saat ini yang mereka miliki dengan Black Flame. Jika ada kemungkinan, skenario kasus terbaik adalah merekrut Black Flame ke Twilight Echo. Sungguh menjijikkan. Api hitam ini kebal terhadap nalar. Joking Scholar awalnya bermaksud menahan Si Feng sekali lagi. Namun, melakukan hal itu terlalu memalukan. Setelah mengucapkan kata-kata yang menentukan itu, jika dia tiba-tiba harus mengubah nada suaranya dan mencoba mengambil hati Si Feng, dia tidak bisa melakukannya. Dia pasti mempermainkanku. Itulah satu-satunya alasan yang masuk akal mengapa dia tidak mau menunjukkan isi surat itu kepadaku. Segera setelah itu, Joking Scholar menghubungi atasannya. Sarjana, bagaimana hasilnya? Nada bermartabat datang melalui komunikator. Bos, Api Hitam itu menolak proposal kami. Dia menolak untuk membiarkan saya melihat isi surat itu. Namun, saya sangat yakin dia mencoba mempermainkan kita untuk orang bodoh. Tidak ada yang penting dalam surat itu, Scholar meyakinkan dengan percaya diri. Saya mengerti. Meski sedikit disayangkan, Black Flame juga memberi kami beberapa pencerahan.
Karena Black Flame tidak mau berbisnis dengan kami bisa mencari orang lain. Saya mendengar bahwa kerajaan Bintang Bulan, dari mana api hitam berasal, seharusnya sangat membutuhkan biji. Cari guild yang kuat dari Star Moon Kingdom di Blackwing City. Saya percaya bahwa mereka harus bersedia bekerja sama dengan kami. Iya bos. Saat ini, Joking Scholar merasa gembira. Api hitam, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat luar biasa? Setelah saya menjual biji ini ke persekutuan lain di kerajaan Bintang Bulan, kita akan lihat apakah Anda masih bisa bertahan di sana. Segera setelah itu, Joking Scholar juga pergi dari restoran. Dia mulai mencari mitra bisnis baru dari Star Moon Kingdom. Sementara itu, setelah Si Feng keluar dari restoran, dia langsung mengubah penampilannya menggunakan topeng iblis. Dia sudah lama menunggu kepergian Joking Scholar. Meskipun Si Feng tidak berniat berbisnis dengan Joking Scholar, itu tidak akan menghentikannya untuk menipu pria itu. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk mendapatkan begitu banyak biji. Selain itu, bukan gayanya untuk membiarkan Joking Scholar lolos begitu saja. Sebelumnya, dia telah menggunakan penampilan api hitam, jadi dia tidak bisa menipu biji itu darinya. Namun, sekarang dia telah mengubah penampilannya, bahkan jika dia menipu pelajar lelucon, dia akan baik-baik saja selama dia segera mengenakan penampilan baru. Twilight Echo telah menghabiskan banyak kekayaan dan tenaga untuk mendapatkan biji. Jika mereka gagal menjualnya, menyimpan biji itu untuk digunakan sendiri, mereka akan membutuhkan lebih dari 10 hari untuk menghabiskan persediaan sebesar itu sepenuhnya. Twilight Echo tidak dapat menanggung biaya yang begitu besar. Lagi pula, biji ini tidak bisa meningkatkan kecakapan pertempuran persekutuan mereka. Mereka hanya bisa melakukannya dengan mengubah bahan-bahan ini menjadi mata uang. Namun, jika mereka ingin mengubah biji ini menjadi uang, mereka harus menjualnya ke persekutuan yang sangat membutuhkan biji. Adapun pemain independen, mereka tidak punya cara untuk menghabiskan stok seperti itu. Tidak. Kecuali mereka membayar dengan kredit, bahkan persekutuan tingkat pertama tidak mampu membeli begitu banyak biji. Namun, apakah Twilight Echo kekurangan kredit? Itu benar, mereka tidak kekurangan kredit. Jika mereka dapat membelanjakan kredit untuk membeli koin emas dalam jumlah besar, mereka akan menghabiskan beberapa ratus juta kredit tanpa ragu-ragu. Namun, sistem Dewa Utama belum mengaktifkan sistem pertukaran untuk koin. Adapun pusat perdagangan virtual, tidak ada cukup koin emas untuk memenuhi permintaan mereka. Yang terpenting, jika mereka membeli koin emas dalam jumlah besar, tindakan mereka akan menaikkan harga koin emas tanpa henti, dan melakukan itu bukanlah investasi yang berharga. Ini juga salah satu alasan mengapa guild besar biasanya tidak membeli koin emas dalam jumlah besar. Jika Twilight Echo tidak bisa menjual biji ini dengan cepat, itu akan merusak perkembangan persekutuan. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk menemukan mitra bisnis yang mau membeli begitu banyak biji. Satu-satunya kemungkinan yang mereka miliki adalah mencari persekutuan dari kerajaan Bintang Bulan. Selama Twilight Echo menyelidiki, mereka akan segera menemukan bahwa api hitam berasal dari kerajaan Bintang Bulan. Sementara itu, fakta bahwa Black Flame membeli begitu banyak bahan tempa membuktikan bahwa kerajaan Bintang Bulan sangat membutuhkan. Selama eselon atas Twilight Echo memiliki otak, mereka secara alami akan mencari seseorang dari kerajaan Bintang Bulan untuk bekerja sama. Sayangnya, Twilight Echo salah menghitung satu poin. Tidak mudah mendapatkan izin yang diperlukan untuk memasuki kota Blackwing. Bahkan untuk persekutuan besar, mereka perlu menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mendapatkannya. Belum lagi, mayoritas guild dan pemain di Star Moon Kingdom bahkan tidak mengetahui keberadaan Blackwing City. Beberapa waktu telah berlalu sejak peluncuran Goddess Domain. Namun, para pemain dari Star Moon Kingdom yang bisa memasuki kota Blackwing termasuk minoritas ekstrim. Tak perlu dikatakan lagi, bahkan ada lebih sedikit pemain yang mampu membeli begitu banyak biji. 1 jam berlalu dengan cepat dengan Si Feng membuntuti Joking Scholar. Benar saja, Joking Scholar gagal menemukan satupun pemain dari Star Moon Kingdom. Mayoritas pemain yang dia temui adalah pemain independen dari kerajaan dan kerajaan lain. Bahkan ketika dia bertemu dengan pemain milik guild,
Para pemain ini bukanlah bagian dari tulang punggung guild mereka. Yang terpenting, tidak satupun dari pemain ini yang tertarik dengan biji Twilight Echo. Situasi ini membuat Joking Scholar tertekan. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa bertemu pemain manapun dari Star Moon Kingdom. Akan baik-baik saja bahkan jika itu adalah pemain independen. Pada saat ini, Si Feng mengambil penampilan lontiran menggunakan Demon Mask, dan dia berjalan menuju Joking Scholar dengan santai. Bab 235 Peras Ekstrim. Penyamaran Si Feng terlihat sangat mirip dengan yang asli. Apalagi perlengkapan yang dikenakannya juga sudah berubah penampilan. Dia sekarang mengenakan peralatan set rahasia perak lengkap. Di punggungnya, dia membawa pedang panjang merah darah dan perisai palang merah darah dengan peringkat emas halus. Belum lagi pemimpin persekutuan dari persekutuan kelas 2, bahkan pemimpin persekutuan dari persekutuan kelas 1 akan merasa sulit untuk mendapatkan peralatan yang mempesona seperti milik Si Feng. Selain itu, Si Feng telah sepenuhnya mereplikasi udara arogan lontiran, menciptakan citra yang jelas dari pemimpin persekutuan. Saat ini, bahkan jika seseorang yang akrab dengan lontiran berdiri di depan Si Feng, mereka tidak dapat memastikan apakah dia adalah lontiran yang asli atau bukan. Para pemain yang berjalan melewati Si Feng tanpa sadar mendapati kepala mereka menoleh ke arahnya, baik kecemburuan maupun kekaguman memenuhi tatapan yang mereka kirim ke arahnya. Efek bersinar dari senjata Fine Gold hampir membutakan mata mereka. Pada saat ini, Joking Scholar masih membabi buta mencari sasarannya di jalanan, ekspresi muram tergambar di wajahnya. Namun, ketika matanya tertuju pada lontiran, yang merupakan Si Feng yang menyamar, matanya bersinar dengan kilatan kegembiraan. Peralatannya. Bahkan ketua persekutuan kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Guild miliknya pasti sangat kuat. Saya harap dia adalah pemain dari Star Moon Kingdom. Joking Scholar membuat doa dalam hati saat dia berjalan menuju Si Feng. Halo. Saya bercanda Sarjana Twilight Echo. Bolehkah saya bertanya apakah Yang Mulia berasal dari kerajaan Bintang Bulan? Joking Scholar bertanya dengan antisipasi. Apakah matamu hiasan? Tentu saja, saya dari kerajaan Bintang Bulan. Jika Anda bahkan tidak tahu siapa saya, mengapa Anda bahkan memainkan Goddess Domain? Si Feng dengan sombong mengejek. Bertentangan dengan harapan, omelan Si Feng tidak hanya gagal membuat marah cendekiawan bercanda, tetapi juga membuatnya bersuka cita. Segera, Joking Scholar menggunakan skill identifikasi pada Si Feng. Tiran Tunggal. Serikat Afiliasi, Bintang Gelap. Setelah membaca informasi dasar Si Feng, Joking Scholarly segera memulai pencarian informasi melalui forum resmi. Dengan sangat cepat, Joking Scholar mengungkap sebagian besar informasi yang tersedia tentang lontiran, dan suasana hatinya langsung terangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Betapa cerobohnya aku! Saya tidak berharap untuk bertemu pemimpin persekutuan lontiran dari kerajaan Star Moon yang terkenal. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia tertarik untuk membeli beberapa biji. Joking Scholar berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Namun, Si Feng dalam hati tersenyum mendengar kata-kata Joking Scholar. Seperti yang dia duga, Joking Scholar sedang terburu-buru untuk menyingkirkan biji di tangannya. Biji? Apakah Anda memandang rendah persekutuan kita? Si Feng menuntut dengan marah. Guild leader tiran telah salah paham denganku. Tentu saja, saya tahu Yang Mulia tidak kekurangan bahan. Joking Scholar dengan tenang berkata, namun, bagaimana dengan persekutuan lain di kerajaan Bintang Bulan? Jika guild leader tiran dapat menjual biji dalam jumlah besar ke guild tersebut dengan harga rendah, bukankah Yang Mulia akan mendapat untung besar? Pada saat ini, Si Feng memalsukan ekspresi tertarik. Guild leader tiran, setelah pembaruan baru-baru ini dari Goddess Domain, melawan monster sangat mengurangi daya tahan senjata. Oleh karena itu, saya percaya bahwa setiap persekutuan akan sangat tertarik dengan batu asah. Sedangkan material utama yang dibutuhkan untuk memproduksi whetstones adalah hardstones. Saya kebetulan memiliki banyak batu keras bersama saya sekarang, dan saya dapat menjual semuanya kepada Yang Mulia dengan harga yang sangat murah. Joking Scholar buru-buru berkata. Batu keras murah. Si Feng tampak lebih tertarik sekarang, berkata, bicaralah, kalau begitu.
Saya bisa menjual batu keras ini kepada Yang Mulia dengan harga 10 koin perak setumpuk. Demikian pula, saya juga dapat menjual biji lain yang saya miliki dengan harga yang jauh lebih murah daripada yang ditemukan di Kerajaan Bintang Bulan, Joking Scholar menawarkan dengan percaya diri. Kamu menyebut 10 koin perak pertumpukan, murah? Apakah Anda mencoba untuk bermain-main dengan saya? Apakah Anda pikir saya punya begitu banyak waktu untuk disia-siakan untuk Anda? Si Feng menggeram, aku akan membayar, paling banyak, 5 koin perak setumpuk. Kalau tidak, kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan ini. Yang Mulia, saya tahu berapa banyak Heartstones yang dijual di Star Moon Kingdom. Biasanya, setiap tumpukan dapat dijual seharga 11 hingga 12 koin perak. Dengan menjual kembali batu keras yang dibeli oleh Yang Mulia dari saya, Yang Mulia masih dapat menghasilkan 1 hingga 2 koin perak dengan mudah. Selain itu, jumlah batu keras yang saya miliki tidak sedikit. Mereka dapat membuat Yang Mulia mendapat untung besar. Joking Scholar telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, meneliti secara menyeluruh harga biji di Kerajaan Bintang Bulan. Oleh karena itu, Joking Scholar merasa yakin bahwa Lone Tyrant tertarik untuk membeli Heartstones. Lone Tyrant hanya berusaha menurunkan harga untuk memaksimalkan keuntungannya. 12 koin perak. Si Feng dengan jijik berkata, itu adalah harga 2 hari yang lalu. Sekarang level semua orang lebih tinggi, lokasi yang tersedia untuk mereka dapat menanam batu keras juga meningkat. Sangat tidak mungkin untuk menjualnya dengan harga setinggi itu lagi. Saya ulangi sekali lagi, 5 koin perak setumpuk. Jika Anda tidak ingin menjual, biarlah. Segera, Joking Scholar menjadi bingung mendengar kata-kata si Feng. Memang, dia telah menyelidiki harga biji di Kerajaan Bintang Bulan 2 hari lalu. Selain itu, seperti yang dikatakan si Feng, level pemain terus meningkat. Tidak hanya drop rate Heartstones dari monster akan meningkat, tetapi pemain juga bisa mendapatkan jumlah yang cukup banyak dari mining ore. Ambil Heartstones Twilight Echo yang dikumpulkan, misalnya. Twilight Echo sebelumnya telah membayar sekitar 3 hingga 4 koin perak pertumpukan sambil mengumpulkan batu keras. Jika mereka menjualnya hanya dengan 5 koin perak setumpuk ke si Feng, mereka tidak akan mendapat untung besar. Yang Mulia mendorong tawar-menawar yang sulit. Bagaimana dengan ini, apa pendapatmu tentang tumpukan 8 koin perak? Pelajar bercanda menyelidiki. Enyahlah. Jika Anda tidak akan menjualnya, lupakan saja. Si Feng pura-pura menjadi marah. Meskipun si Feng menyatakan bahwa harga batu keras telah turun, harga di kota Sungai Putih tidak turun banyak. Setiap tumpukan masih bisa dijual sekitar 11 koin perak sekarang. Namun, si Feng tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa Twilight Echo sangat takut menyimpan Heartstones dan nilainya terdepresiasi seiring berjalannya waktu. Kehilangan seperti itu bisa sangat menghambat pertumbuhan Twilight Echo, membiarkan persekutuan lain mengungguli mereka. Yang Mulia, harap tunggu sebentar. Bagaimana dengan 7 koin perak pertumpukan? Joking Scholar buru-buru menawar ketika dia melihat si Feng hendak pergi. Namun, tawarannya gagal menghentikan langkah si Feng. Baiklah, 6 koin perak. Saya tidak bisa menurunkan harga lebih jauh dari itu. Joking Scholar merasa tidak berdaya dengan sikap keras kepala si Feng. Namun, terlalu sulit menemukan pemain dari Star Moon Kingdom di Blackwing City. Itu terutama berlaku untuk pemimpin persekutuan seperti Lone Tyrant. Jika Joking Scholar tidak dapat menjual batu keras ini secepat mungkin, nilainya akan terus terdepresiasi. Namun, kenyataannya kejam. Si Feng tidak menghentikan langkahnya sama sekali. Joking Scholar mulai panik sekarang. Dia buru-buru berlari untuk menghentikan si Feng, berkata dengan nada mendesak, Yang Mulia. Apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? 6 koin perak sudah merupakan harga yang sangat rendah. Anda tidak dapat menemukan tawaran seperti itu di tempat lain. Tidak dapat menemukan? Si Feng tersenyum. Meskipun Star Moon Kingdom berperingkat di atas rata-rata di antara kerajaan yang menghasilkan tanaman herbal, mengenai produksi mineral, Star Moon Kingdom berperingkat di bawah rata-rata. Dengan demikian, pasokan mineral di Star Moon Kingdom terus-menerus kekurangan. Namun, tidak setiap kerajaan dan kekaisaran berada dalam situasi yang mirip dengan Kerajaan Bintang Bulan.
Segera, si Feng berteriak keras, menjual batu keras seharga 6 koin perak setumpuk. Anda pasti tidak dapat menemukan harga yang lebih rendah dari ini. Tindakan si Feng membuat Joking Scholar tercengang. Namun, banyak pemain di jalan mengirim tatapan menghina ke arah si Feng. Berhentilah bercanda. Anda menyebut 6 koin perak tumpukan, murah. Bahkan 5 perak 30 tembaga mahal di tempat asalku. Jika Anda ingin membeli dalam jumlah besar, saya dapat menjualnya kepada Anda seharga 5 koin perak setumpuk. Ah! Aku hampir mati karena tawa barusan. Banyak pemain di jalan mulai menertawakan si Feng. Namun, yang benar-benar malu adalah Joking Scholar. Pada saat ini, dia merasa sangat malu sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya untuk menghadap si Feng. Keyakinan mutlaknya dari sebelumnya telah kembali untuk menampar wajahnya. Selain itu, seseorang telah menawarkan 5 koin perak per tumpukan. Tidak ada yang bisa memiliki dampak yang lebih kuat dari ini. Bagaimana? Bukankah Anda mengatakan bahwa batu keras Anda adalah yang termurah? Bukankah Anda mengatakan bahwa saya benar-benar tidak dapat menemukan harga yang lebih rendah dari harga Anda? Si Feng mendengus ketika dia bertanya, mengapa semua orang menawariku harga yang lebih rendah? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya bodoh? Ini salah paham. Betulkah? Joking Scholar buru-buru berkata, seperti yang disarankan Yang Mulia sebelumnya, bagaimana dengan 5 koin perak setumpuk? Sangat terlambat. Saya akan menawarkan, paling banter, 2 koin perak sekarang. Sebelumnya, saya hanya dengan santai bertanya-tanya di jalan, dan sudah, seseorang telah menawari saya harga 5 koin perak. Jika saya bertanya lebih banyak orang, saya bahkan mungkin menemukan tawaran yang lebih murah dari itu. Ada banyak kerajaan yang kaya akan biji. Si Feng tersenyum menghina. Bab 236 NPC Misterius. Tawaran si Feng kali ini benar-benar mengejutkan Joking Scholar. Namun, Joking Scholar tahu bahwa tidak mungkin lagi baginya untuk menjual bahan tempa dengan harga yang bagus. Saat ini, Joking Scholar akhirnya menyadari bahwa menghasilkan uang di Blackwing City bukanlah tugas yang mudah. Meskipun Blackwing City memberi pemain berbagai peluang, persaingan di sini lebih ketat daripada kota lain manapun di Goddess Domain. Para pemain di Blackwing City berasal dari berbagai kerajaan, dan masing-masing kerajaan dan kerajaan ini memiliki spesialisasi masing-masing. Meskipun Twilight Echo adalah persekutuan kelas 1, mereka tidak memiliki keuntungan apapun di kota ini. Bahkan bahan tempa yang mereka banggakan tidak memiliki keuntungan di kota ini. Joking Scholar dengan jujur bertanya-tanya bagaimana Aquarose berhasil menghasilkan begitu banyak uang dari perjalanannya ke Blackwing City. Yang Mulia, bisakah Anda memberi saya waktu? Lagi pula, harga yang Anda tawarkan terlalu rendah. Saya perlu berkonsultasi dengan atasan saya sebelum membuat keputusan, Joking Scholar membujuk si Feng. Baik. Kebetulan saya perlu membeli beberapa barang. Kita akan bertemu di alun-alun ini dalam 30 menit. Si Feng mengangguk. Keduanya segera menambahkan satu sama lain sebagai teman. Setelah berpisah, si Feng langsung masuk ke gang kosong. Alasan dia menawarkan harga 2 koin perak yang sangat rendah adalah untuk memaksa pelajar lelucon menghubungi atasannya. Lebih penting lagi, dia melakukannya untuk berpisah dengan Joking Scholar. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki cara untuk mewujudkan rencananya. Setelah berjalan ke gang, si Feng segera menggunakan Seven Luminarious Crystal dan kembali ke White River City. Dia kemudian bergegas ke ban, mengambil beberapa ratus tumpukan batu keras dan biji lainnya, sebelum menggunakan Seven Luminarious Crystal lagi untuk melakukan perjalanan ke Blackwing City. Setelah itu, si Feng mencari gang yang gelap dan sempit. Melirik sekelilingnya dan memastikan bahwa dia tidak diikuti, si Feng berubah menjadi penampilan baru lagi. Kali ini, dia menyamar sebagai pria tua berambut putih. Dia kemudian mengenakan jubah berkerudung hitam dan mengganti namanya menjadi Carlos. Selain namanya, dia telah menyembunyikan informasinya. Itu seharusnya tentang itu. Si Feng memeriksa penyamarannya. Mengenai penampilan luar atau temperamen, keduanya terlihat sangat misterius. Apalagi tubuhnya juga memancarkan aura yang menakutkan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pemain.
Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan penyamarannya, Si Feng berjalan menuju jalan yang relatif padat. Di jalan, dia menemukan Guardian Knight dengan perlengkapan yang relatif baik, dan tanpa ragu, dia berjalan menuju Guardian Knight ini. Saat dia berjalan melewati pria ini, Si Feng berpura-pura tidak sengaja menabraknya, menjatuhkan pria itu ke tanah. Awalnya, ksatria penjaga sangat marah karena dirobohkan. Namun, tepat sebelum dia mulai mengutuk, dia menyadari bahwa lelaki tua di depannya memiliki aura yang sangat kuat, sedemikian rupa sehingga dia bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar di depan tetua ini. Segera, dia menggunakan keterampilan identifikasi pada lelaki tua ini dan menemukan bahwa lelaki tua itu bernama Carlos. Sementara itu, informasi yang tersisa tentang lelaki tua itu ditampilkan sebagai tidak dikenal. Di Gottes Domain, hanya ada 2 skenario yang menghasilkan pengembalian yang tidak diketahui dari skill identifikasi. Salah satunya adalah ketika pemain yang ditargetkan menggunakan item khusus untuk menyembunyikan informasi mereka, sementara yang lainnya adalah karena perbedaan kekuatan yang besar. Dalam kedua kasus, skill identifikasi normal tidak akan cukup untuk menentukan informasi target. Sementara itu, lelaki tua di hadapannya jelas bukan seorang pemain, melainkan seorang NPC. Oleh karena itu, ksatria penjaga menentukan bahwa lelaki tua bernama Carlos itu sangat kuat. Takut bahwa dia akan mendapatkan kemarahan dari NPC misterius ini dan membuat dirinya terbunuh, Guardian Knight segera menelan kata-katanya. "Anak muda, apakah kamu baik-baik saja?" Si Feng berbicara dengan nada bermartabat, melemparkan pandangan ke arah Guardian Knight. Tidak ada masalah sama sekali," kata Guardian Knight dengan tergesa-gesa. "Bagus kalau kau baik-baik saja. Namun, itu masih salahku karena menabrakmu. Sebagai kompensasi, Anda bisa datang ke tempat saya untuk membeli barang di masa mendatang. Saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga diskon," kata Si Feng. Segera, dia mulai berjalan menuju gang terdekat. "Mungkinkah keberuntunganku datang?" The Guardian Knight bereaksi dengan cepat saat dia segera mengikuti Si Feng ke gang. Si Feng diselimuti misteri, dan aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah menabrak seorang pemain, dia secara alami akan menarik perhatian banyak pemain di jalanan. Meskipun kata-kata Si Feng tidak keras, banyak pemain di sekitarnya telah mendengarnya dengan jelas. Ada pertemuan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya di Gottes Domain. Terutama untuk tempat seperti Blackwing City. Tidaklah aneh bagi pemain untuk membeli beberapa item langka dari NPC tersembunyi. Pria tua di depan mereka adalah NPC yang sangat kuat, tidak aneh baginya untuk menjual barang langka yang kuat. Jadi, bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Oleh karena itu, setiap pemain di jalan mengikuti Si Feng dan Guardian Knight. "Sial, mengapa ada begitu banyak orang yang mengikuti kita?" The Guardian Knight merasa tertekan ketika dia melihat kerumunan pemain mengikuti di belakangnya dan lelaki tua itu. Namun, kakinya tidak berhenti saat dia melanjutkan mengejar Si Feng. Sementara itu, ketika Si Feng memperhatikan sejumlah besar pemain yang mengikutinya, bibirnya membentuk senyuman. Dia sudah mencapai tujuannya. Segera setelah itu, Si Feng memimpin kerumunan pemain melewati jalan tempat Joking Scholar berada. Karena Joking Scholar hanya perlu memberitahu atasannya tentang situasi saat ini, dia tidak berkeliaran terlalu jauh dari lokasi aslinya. Secara alami, dia juga memperhatikan pemandangan aneh dari kerumunan pemain yang mengikuti seorang lelaki tua misterius. Oleh karena itu, dia bergegas mengejar salah satu pemain yang membuntuti Si Feng. Setelah melakukan penyelidikan singkat, Joking Scholar mengetahui alasan dari situasi aneh ini. Wajahnya berseri-seri karena dia juga bergabung dengan pasukan pemain ini. Melihat cendekiawan bercanda telah mengambil umpan, Si Feng menemukan gazebo kosong dan duduk di sana. Ekspresinya tetap acuh tak acuh saat dia menatap para pemain yang mengikutinya. The Guardian Knight dari sebelumnya segera berjalan ke Si Feng tanpa ragu-ragu. Dia bermaksud mencari tahu barang apa yang bisa dia beli dari lelaki tua itu. Menanggapi tindakan Guardian Knight, Si Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia mengambil batu keras dan banyak jenis biji langka lainnya. Dia kemudian mengutip harga yang sangat rendah untuk semua biji ini.
Si Feng mengutip satu tumpukan batu keras untuk 40 koin tembaga, setumpuk 200 biji besi untuk 4 koin perak, setumpuk 200 biji besi halus untuk 6 koin perak, 200 biji perak untuk 10 koin perak, dan 200 biji mitril untuk 12 koin perak. The Guardian Knight langsung tercengang saat mendengar harga tersebut. Harga yang dikutip si Feng jauh lebih rendah dari harga pasar saat ini. Itu terutama berlaku untuk batu keras yang saat ini banyak diminati. Yang Mulia Carlos, saya ingin membeli 30 tumpukan Heartstones, kata Guardian Knight, kegembiraan terdengar jelas dalam suaranya. Lagi pula, jika dia kembali ke negaranya sendiri dan menjual kembali batu keras ini dengan harga 5 koin perak, dia akan mendapat untung besar. Siapapun akan menjadi bersemangat atas situasi seperti itu. Oleh karena itu, Ksatria penjaga menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk membeli batu keras dari si Feng. Sementara itu, para pemain yang datang agak terlambat langsung terpana oleh transaksi Guardian Knight. Segera, mereka bergegas maju untuk membeli batu keras dari si Feng. Mayoritas pemain yang saat ini berada di Blackwing City adalah pemain independen. Uang yang mereka bawa tidak seberapa, sehingga jumlah Heartstones yang bisa mereka beli terbatas. Sebagian besar pemain hanya membeli selusin tumpukan batu keras dari si Feng. Dalam sekejap mata, si Feng telah menjual lebih dari 200 tumpukan. Para pemain yang berhasil membeli batu keras dari si Feng pergi dengan senyum lebar. Beberapa bahkan membeli koin emas menggunakan kredit, meneriakkan tawaran mereka di jalanan. Jika mereka membeli koin melalui pusat perdagangan virtual, koin akan membutuhkan setidaknya 2 jam untuk tiba di akun mereka. Namun, jika itu adalah transaksi pribadi antar pemain, mereka dapat segera membayar dan menerima koin. Oleh karena itu, para pemain ini segera mulai berteriak di jalanan, bahkan menawarkan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Joking Scholar langsung panik. NPC misterius ini sebenarnya menjual barang-barang ini dan dengan harga yang sangat murah. Bahkan ada begitu banyak pemain yang membeli koin di jalanan. Jika berita tentang masalah ini sampai ke pemimpin Guild Darstar, telinga lontiran. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah menyingkirkan bahan tempa di tangannya. Segera, Joking Scholar mengirimkan informasi ini kembali ke atasannya, dan dengan cepat, dia menerima balasan. Mereka memerintahkannya untuk menjual sebanyak mungkin bahan dengan harga murah. Setelah itu, Joking Scholar segera bergegas menuju lokasi pertemuan yang telah dia sepakati dengan si Feng. Dia kemudian mengirim pesan kepada si Feng, menyatakan bahwa mereka dapat segera melakukan perdagangan. Joking Scholar sangat takut si Feng menemukan masalah dengan NPC misterius. Jika si Feng mengetahuinya, dia bahkan tidak akan bisa menjual batu kerasnya untuk setumpuk 2 koin perak. Si Feng mengungkapkan senyum tipis setelah melihat menerima pesan Joking Scholar. Segera, dia memberitahu para pemain bahwa dia telah terjual habis untuk hari itu dan dia akan kembali besok. Banyak pendatang baru sangat kecewa. Mereka menyesali fakta bahwa mereka sangat lambat, dan mereka tidak punya pilihan selain kembali besok. Segera setelah itu, si Feng menghilang dari pandangan para pemain. Dia mencari lokasi terpencil dan menampilkan penampilan lontiran sekali lagi, sebelum bergegas ke lokasi pertemuan. Bab 237. Jika Anda tidak melakukan hal-hal bodoh, mereka tidak akan kembali dan menggigit Anda di pantat. Di alun-alun pusat kota Blackwing, banyak pemain berkeliaran, jalan-jalan. Blackwing City adalah tujuan yang harus dilihat karena dibangun di atas puncak gunung. Sementara itu, menara pengamatan bintang menjulang di alun-alun pusat kota. Melalui penggunaan platform terapung, pemain dapat tiba di puncak menara dan menyaksikan keindahan penuh kota Blackwing. Di bawah Stargazing Tower, si Feng menemukan Joking Scholar. Pada saat ini, kepanikan mewarnai wajah Joking Scholar. Matanya seperti lampu sorot saat mereka mengamati alun-alun. Ketika dia akhirnya melihat si Feng, dia bergegas. Guild Leader Tiran, atasan telah memberi saya instruksi saya. Untuk mempertahankan kerja sama jangka panjang dengan pemimpin kelompok Tiran, kami setuju untuk menjual batu keras kepada Anda seharga 2 koin perak setumpuk. Selama Anda membawa bahan-bahan tempa ini kembali ke kerajaan Bintang Bulan,
Anda dapat memperoleh kembali setidaknya 3 hingga 4 kali lipat dari biayanya, Joking Scholar berkata saat dia berjalan ke Si Feng, senyum memenuhi wajahnya. Twilight Echo telah menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan material tempat ini. Mereka bahkan menghabiskan jumlah koin dan kredit yang mengesankan dalam prosesnya. Sementara itu, tujuan utama mereka adalah mengubah bahan tempat ini menjadi koin. Jika beruntung, mereka bahkan bisa mendapat untung kecil dari perdagangan. Namun, dari kelihatannya, itu tidak akan terjadi. Lagi pula, tidak hanya bahan tempa dari kerajaan dan kekaisaran lain yang sama murahnya, tetapi ada juga NPC misterius di Blackwing City yang menjual bahan-bahan ini jauh di bawah harga garis bawah sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan cendekiawan bercanda sekarang adalah mengubah semua bahan tempa ini menjadi koin, bahkan dengan kerugian kecil. Dia kemudian bisa menuju ke lelang kota Blackwing dan membeli beberapa barang yang akan menguntungkan perkembangan persekutuan. Namun, meskipun cita-cita itu indah, kenyataannya sangat kejam. Jelas tidak mungkin Si Feng menghabiskan ratusan emas untuk membeli bahan-bahan ini. Bahkan jika dia memiliki lebih dari 3.000 koin emas, dia tetap tidak akan membelanjakannya dengan cara seperti itu. Belum lagi, Si Feng telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk menipu cendekiawan bercanda. Dia secara alami tidak akan berhenti hanya pada 2 koin perak. 2 koin perak setumpuk, sekarang itulah yang kusebut tulus. Namun, tepat sebelum saya datang ke sini, seseorang mengatakan kepada saya bahwa mereka bersedia menjual batu keras dalam jumlah besar untuk 1 koin perak tumpukan. Selain itu, jika saya bersedia membeli lebih dari 1.000 tumpukan, mereka akan menurunkan harga itu lebih jauh. Si Feng menggelengkan kepalanya, berpura-pura tidak tertarik. Apa? 1 koin perak setumpuk? Siapa yang bilang? Joking Scholar sudah diambang kegilaan. Dia hanya menemukan transaksi besar setelah banyak kesulitan. Namun, sekarang, seseorang mencoba menjualnya di bawah harga. Selain itu, orang itu jelas tahu tentang NPC misterius yang menjual bahan tempa. Jika dia harus menjual setiap tumpukan batu keras hanya dengan 1 koin perak, dia mungkin juga membawanya kembali ke kerajaannya sendiri dan menjualnya di sana. Namun, berbagai persekutuan di Storm Empire, kerajaan milik Twilight Echo, jauh dari kekurangan bahan tempa. Adapun pemain independen di sana, sebagian besar mandiri. Akibatnya, pemain yang membeli Hearthstone sangat sedikit. Sebaliknya, ada banyak pemain yang menjualnya. Namun, karena pembelian massal Twilight Echo baru-baru ini, harga Hearthstone di Storm Empire telah meningkat. Awalnya, 2 koin perak akan lebih dari cukup untuk membeli 1 tumpukan batu keras. Namun, jika batu keras ini ditempa menjadi batu asa, permintaan akan sedikit meningkat. Kamu harus menyelidiki orang ini sendiri. Jika tidak ada masalah lagi di sini, saya akan pergi. Saya masih harus mendiskusikan harga pastinya dengan orang itu. Jika saya membeli beberapa ribu tumpukan, saya bertanya-tanya apakah dia akan menjual dengan harga yang lebih rendah lagi? Si Feng tertawa. Guild Leader Tiran, tolong tunggu sebentar. Joking Scholar buru-buru berkata, jika Anda bersedia membeli dalam jumlah besar, Twilight Echo bersedia menawarkan harga yang sama dengan orang itu. Jika Anda bersedia membeli lebih dari 20.000 tumpukan, saya dapat menawarkan harga 60 koin tembaga per tumpukan. Anggap itu sebagai tanda persahabatan. Saat ini, Joking Scholar tidak lagi peduli dengan harga. Satu-satunya hal yang menguntungkan baginya saat ini adalah fakta bahwa Lone Tyrant belum menemukan NPC misterius itu. Meskipun Twilight Echo akan mengalami kerugian besar dengan menjual 2.000 tumpukan batu keras yang mereka miliki saat ini dengan harga 60 tembaga, mereka dapat dengan mudah membeli lebih banyak batu keras dengan harga 40 tembaga dari NPC misterius. Jika mereka menjual kembali batu keras itu dengan harga 60 tembaga, mereka akan mendapat untung bersih sebesar 20 tembaga per tumpukan. Jika mereka menjual kembali 18.000 tumpukan, mereka dapat dengan mudah mengganti kerugian mereka. Karenanya, Joking Scholar perlu mengambil tindakan cepat. Jika Lone Tyrant mengetahui tentang masalah ini, dia bahkan mungkin tidak bisa menjual batu keras yang dia miliki seharga 40 tembaga setumpuk. 60 koin tembaga setumpuk? Lagi pula,
Kalian benar-benar memiliki lebih dari 20.000 tumpukan? Si Feng pura-pura heran saat dia berbicara. Tentu saja. Inilah cara kami menunjukkan ketulusan. Namun, Anda harus membeli 20.000 tumpukan untuk mendapatkan harga serendah itu. Joking Scholar menganggukkan kepalanya, tersenyum. Tunggu sebentar. Saya akan bertanya kepada orang itu berapa harga yang ingin dia tawarkan jika saya membeli 20.000 tumpukan, kata si Feng. Mendengar bahwa si Feng hendak menghubungi orang yang mengetahui tentang NPC misterius itu, kepanikan Joking Scholar bertambah. Siapapun yang mengetahui informasi ini hanya perlu mengeluarkan upaya sebanyak membalikkan tangan dalam transaksi ini. Bahkan jika mereka mendapat untung 1 koin tembaga per tumpukan, mereka masih bisa mendapatkan 2 koin emas dari penjualan 20.000 tumpukan. Namun, situasi Joking Scholar berbeda. Oleh karena itu, dia buru-buru berteriak, Guild Leader Tiran, harap tunggu sebentar. Saya tidak ingin membuang waktu bersaing dengan orang-orang itu, jadi saya akan menawarkan Anda harga biaya 50 koin tembaga. Anggap saja aku mencoba berteman denganmu. Namun, Anda harus membeli 50.000 tumpukan. Aku bahkan akan menghadiahkanmu 300 tumpukan biji besi, 400 tumpukan biji perak, 200 tumpukan biji mitril, 100 tumpukan biji emas, dan juga tas biji rahasia berperingkat besi misterius. Kamu menawarkan 50 koin tembaga setumpuk, dan mereka datang dengan hadiah biji langka juga? Bahkan ada 100 tumpukan biji emas, biji berkualitas tinggi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sepertinya kamu memang tulus. Saya ragu pihak lain dapat menawarkan harga yang lebih rendah dari ini. Baik-baik saja maka. Saya akan membeli 50.000 tumpukan batu keras dari Anda. Si Feng tersenyum puas. Dia sudah cukup puas bahwa dia bisa membeli 2.000 tumpukan batu keras hanya dengan 50 koin tembaga. Dengan mengorbankan penjualan lebih dari 200 tumpukan batu keras dengan harga 40 koin tembaga per tumpukan, dia dapat membeli lebih dari 2.000 tumpukan dengan harga 50 koin tembaga sebagai gantinya. Dia telah mendapat untung besar dari transaksi ini. Adapun sisa 48.000 tumpukan Heartstones, jika Joking Scholar mengungkap kebenarannya, dia tidak akan pernah menjual Heartstones dengan harga serendah itu lagi. Pada dasarnya, tidak akan ada lagi transaksi bisnis antara dia dan Twilight Echo. Namun, si Feng tidak memedulikan hal ini. Dengan kumpulan bahan tempa ini, dia tidak akan kehabisan batu keras dalam waktu dekat. Kalau begitu mari kita tanda tangani kontrak. Guild Leader Tiran, Joking Scholar mengeluarkan kontrak elektronik. Dengan sistem dewa utama yang memberikan kesaksian atas kontrak ini, tidak ada pihak yang terlibat yang diizinkan untuk melanggar ketentuan yang ditetapkan. Apa artinya ini? Si Feng sedikit mengernyitkan alisnya. Guild Leader Tiran, ini adalah transaksi besar yang melibatkan 50.000 tumpukan batu keras. Jika Guild Leader Tiran tiba-tiba memutuskan untuk tidak membeli Heartstones, bukankah aku akan menderita kerugian? Tentu saja, saya tidak mencoba mempertanyakan kredibilitas Guild Leader Tiran. Namun, untuk menghindari perselisihan di masa depan, mari kita menjadi penjahat di hadapan para bangsawan, Joking Scholar menjelaskan. Tetap saja, bukankah ada masalah dengan perjanjian ini? Saya tidak keberatan bahwa perdagangan harus dilakukan dalam 10 hari, tetapi mengapa saya harus memberi Anda kompensasi 5.000 koin emas atau 50 juta kredit, dengan koin emas sebagai prioritas, jika saya mengingkari kontrak, sementara kalian tidak perlu membayar apapun jika Anda mengingkari komitmen Anda. Si Feng dengan marah berkata, kamu menyebut ini tidak mempertanyakan reputasiku? Dari cara saya melihatnya, mungkin kita harus melupakan transaksi bisnis ini sama sekali. Meskipun si Feng tampak marah, dalam hati, dia tidak bisa lebih bahagia lagi. Awalnya, dia tidak memiliki harapan untuk mendapatkan 48.000 tumpukan batu keras yang tersisa. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Joking Scholar akan melakukan tindakan seperti itu. Berlawanan dengan kemarahan, si Feng tidak bisa membantu tetapi dengan penuh semangat menyetujui kontrak ini. Si jahat yang dibawa ke atas diri mereka sendiri benar-benar yang paling sulit untuk ditanggung. Mohon tunggu, pemimpin Guild Tiran. Saya lupa menuliskannya.
Jika Twilight Echo mengingkari perjanjian, kami juga akan memberi Anda kompensasi serupa dengan 5.000 koin emas atau 50 juta kredit. Selain itu, guild leader Tiran dapat yakin tentang validitas kontrak ini, karena pemimpin guild kami telah menandatanganinya secara pribadi. Satu-satunya yang tersisa adalah tanda tangan guild leader Tiran. Joking Scholar buru-buru mengubah perjanjian. Dia memang melupakan masalah ini karena panik. Lagi pula, dia sangat takut si Feng menemukan NPC misterius yang menjual bahan tempa. Namun, selama kedua belah pihak menandatangani perjanjian ini, bahkan jika Lone Tiran menemukan NPC misterius ini, Joking Scholar tidak perlu takut. Nah, itu lebih seperti itu, kata si Feng dengan puas setelah tidak menemukan masalah dengan perjanjian itu. Si Feng hampir tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Setelah menenangkan suasana hatinya yang bersemangat, dia menandatangani kontrak. Namun, cendekiawan bercanda jauh lebih bersemangat daripada si Feng, jantungnya akan keluar dari dadanya. Saat dia melihat si Feng akhirnya menandatangani perjanjian, kontrak menerima pengakuan dari sistem Dewa Utama, dia secara bersamaan mengungkapkan senyum dingin. Bab 238 Pengganti Sempurna. Kalau begitu, mari kita tukarkan 2.000 tumpukan yang saya miliki dengan saya. Joking Scholar merasa sangat lega sekarang. Tentu, si Feng mengungkapkan senyum tipis, mengangguk. Joking Scholar kemudian memanggil antarmuka perdagangan, memulai perdagangan. Dengan perjanjian yang berlaku sekarang, bahkan jika Lone Tiran menemukan rahasianya, dia tidak akan berani mengingkari kesepakatan itu. Jika dia melakukannya, dia harus membayar 5.000 koin emas atau 50 juta kredit, dengan koin emas sebagai prioritas. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengertakkan gigi saat dia membeli 50.000 tumpukan batu keras seharga 50 koin tembaga setumpuk. Transaksi penuh akan berjumlah 250 koin emas. Sementara itu, dengan menjual kembali 48.000 tumpukan batu keras yang akan diperolehnya dari NPC misterius, Joking Scholar dapat memperoleh keuntungan bersih sebesar 48 emas. Selain 10 emas yang baru saja dia peroleh, dia akan mendapat keuntungan total 58 emas. Jumlah seperti itu memungkinkan dia untuk membeli cukup banyak barang di lelang kota Blackwing. Dia juga bisa menggunakan sisa makanan untuk meningkatkan dana cair persekutuan. Joking Scholar hampir meraung kegirangan. Perasaan ini luar biasa. Namun, Joking Scholar menekan kegembiraannya. Dia masih perlu mempertahankan penampilan luar yang pantas. Sekarang Twilight Echo memiliki dana cair seperti itu, mereka dapat berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Juga, karena kontribusinya dalam masalah ini sangat besar, Joking Scholar bertanya-tanya hadiah seperti apa yang akan diberikan pemimpin persekutuan kepadanya. Saat ini, si Feng juga merasa gembira melihat begitu banyak bahan tempa. Yang terpenting, dia hanya menghabiskan 10 koin emas untuk semuanya. Tidak ada yang bisa terasa lebih baik dari ini. Selama dia menjualnya kembali di kota Sungai Putih, dia bisa mendapatkan 200 koin emas dari 2.000 tumpukan batu keras saja. Jika dia memalsukan semuanya menjadi whetstones, dia bisa menghasilkan 800 emas. Jika dia mengubahnya menjadi advanced whetstones, itu akan menjadi keuntungan 2.000 emas. Meskipun dia tidak dapat membuat batu asah dan batu asah tingkat lanjut dengan tingkat keberhasilan 100%, setelah dikurangi biaya, dia masih dapat dengan mudah menghasilkan lebih dari 1.000 emas. Selain itu, ini hanya berlaku untuk 2.000 tumpukan. Jika dia menerima 50.000 tumpukan batu keras penuh dari Twilight Echo, dia dapat dengan mudah mencapai 30.000 emas yang dibutuhkan untuk misi epiknya. Guild Leader Tiran, tolong tunggu sebentar. Aku akan pergi dan mengambil Heartstones yang tersisa. Joking Scholar merasa puas setelah menerima uang tersebut. Dia akan segera menggunakan uang ini untuk membeli lebih banyak batu keras dari NPC misterius itu. Baik. Kalau begitu, ayo kita bertemu di bank. Si Feng tidak bisa menahan senyum juga saat melihat senyum cendekiawan bercanda. Meskipun pemain tidak dapat mengambil barang-barang pribadi mereka dari ban kota Blackwing, mereka masih diizinkan untuk menyimpan barang-barang. Saat ini, tas si Feng sudah penuh. Akan merepotkan baginya untuk menghadiri lelang kota Blackwing dalam keadaan seperti itu.
Oleh karena itu, dia berencana untuk menyimpan barang-barangnya terlebih dahulu. Adapun bahan tempa yang tersisa yang telah dijanjikan, si Feng tidak lagi berharap untuk menerimanya. Lagi pula, dia sudah bisa membayangkan hasil akhirnya. Si Feng bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan dibuat oleh cendekiawan lelucon ketika dia mengetahui bahwa NPC yang menjual bahan tempa tidak lagi ada di sana, tetapi NPC juga tidak akan pernah kembali. Dengan sangat cepat, Joking Scholar berlari ke gazebo yang sebelumnya ditempati NPC misterius. Di mana dia? Joking Scholar melihat ke gang yang jarang penduduknya. Selain beberapa pemain, NPC misterius itu tidak ditemukan. Apakah Anda mengacu pada NPC yang menjual bahan tempa? Anda datang terlambat. NPC itu kehabisan bahan beberapa waktu lalu. Dia bilang dia hanya akan kembali besok setelah restocking. Kalian mudah tertipu. Apakah Anda benar-benar berpikir hal seperti itu akan terjadi setiap hari? Saya yakin ini adalah peristiwa satu kali yang dipicu oleh semacam pencarian. Saya sangat meragukan orang tua itu akan kembali. Kalau tidak, jika lelaki tua itu menjual begitu banyak batu keras setiap hari, bukankah itu akan menghancurkan pasar? Sistem dewa utama seharusnya tidak membuat kesalahan seperti itu. Dua pemain baik hati yang lewat tiba-tiba mulai mengobrol tentang kejadian ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar kata-kata dari dua pemain baik hati, wajah Joking Scholar langsung berubah pucat. Kata-kata tidak bisa lagi menggambarkan suasana hatinya saat ini. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Apakah NPC misterius menjual Heartstones dalam jumlah terbatas setiap hari atau berhenti menjual sama sekali? Bagi Joking Scholar, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Tidak peduli skenario mana yang terjadi, mustahil baginya untuk mengumpulkan 48.000 tumpukan batu keras dalam waktu 10 hari. Jika dia gagal melakukannya, maka dia akan melanggar ketentuan kontrak. Jika demikian, dia harus memberi kompensasi kepada si Feng dengan 5.000 koin emas, atau 50 juta kredit. Dihadapkan dengan harga yang begitu mahal, Joking Scholar langsung jatuh dari surga langsung ke neraka. Selain itu, dia telah jatuh ke lapisan neraka ke-18 yang paling mengerikan, Avicii 1. Jika dia tahu situasi seperti itu akan terjadi, dia pasti tidak akan menjual bahan tempa yang dia miliki dengan harga serendah itu. Pada akhirnya, dia hanya mendapatkan 10 koin emas untuk semua bahan berharga itu. Selain itu, dia bahkan telah menggali kuburnya sendiri dan membeli peti matinya sendiri dengan menandatangani kontrak 50.000 tumpukan dengan lontiran. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Ini tidak akan berhasil. Saya perlu menghubungi lontiran segera. Aku harus memikirkan cara untuk membatalkan kontrak itu. Pada akhirnya, Joking Scholar masih menjadi pengusaha veteran. Sekarang dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia buru-buru berlari menuju Bank of Blackwing City. Jika dia hanya kehilangan kumpulan bahan tempa ini, Twilight Echo masih bisa menanggung kerugian seperti itu tidak akan sangat menghambat perkembangan persekutuan secara keseluruhan. Selain itu, dia setidaknya menerima 10 koin emas untuk materi tersebut. Namun, 48.000 tumpukan batu keras yang tersisa akan mengambil nyawa Twilight Echo. Jika dia mengambil nyawa Twilight Echo, pemimpin persekutuan akan mengambil nyawanya. Tepat setelah si Feng menyimpan semua materi di bank, dia melihat cendekiawan bercanda berlari ke arahnya dalam kebingungan. Meskipun Joking Scholar mencoba berpura-pura tenang, dengan tekanan dan ketakutan yang luar biasa menimpanya, dia gagal. Brother Scholar cepat. Pasti melelahkan bagi Anda untuk mengangkut batu-batu itu bolak-balik. Saya ingin tahu berapa banyak tumpukan yang Anda bawa kali ini? Si Feng mengolok-olok Joking Scholar. Yang mulia Tiran, saya perlu mendiskusikan masalah tertentu dengan Anda. Joking Scholar tidak lagi memiliki kepercayaan diri dari sebelumnya. Dia bahkan mulai menggunakan honorific dalam pidatonya. Namun, dia tidak punya pilihan karena hidupnya sekarang ada di tangan si Feng. Kami sudah menjadi mitra bisnis. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Si Feng mengangguk. Yang mulia Tiran benar. Kami di Twilight Echo selalu menjadi penjahat di hadapan tuan-tuan. Karena kita adalah mitra bisnis, kita harus mempertimbangkan satu sama lain.
Jika kita memperdagangkan 50.000 tumpukan batu keras sekaligus, saya berasumsi bahwa Yang Mulia Tiran tidak akan memiliki cukup koin emas. Bahkan jika diberikan 10 hari, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, kami memutuskan untuk mengubah kontrak, melonggarkan persyaratan yang tercantum di dalamnya. Bagaimana perasaanmu tentang ini, Yang Mulia Tiran? Joking Scholar perlahan menjelaskan, kata-katanya terdengar sangat logis. Jika Si Feng tidak tahu bahwa Joking Scholar sedang mencoba mengingkari kontrak, dia mungkin akan terharu oleh kata-kata Joking Scholar. Seperti yang diharapkan dari seorang pengusaha veteran, dia masih bisa memakai wajah lurus saat menipu seseorang. Untuk sesaat, saya bahkan percaya dia memikirkan kebaikan saya sendiri. Si Feng dalam hati mencibir. Sayangnya, kata-kata seperti itu tidak bisa menggerakkan hatinya atau menipunya, terutama karena dia sudah lama mengetahui sifat asli Joking Scholar. Terima kasih banyak atas kekhawatiran Brother Scholar. Namun, Brother Scholar dapat yakin bahwa, selama saya kembali ke kerajaan saya dengan materi ini dan menjualnya kembali, saya dapat memperoleh uang kembali dengan sangat cepat. Saya jamin bahwa saya dapat melunasi hutang dalam waktu 10 hari, jadi tidak perlu kesulitan tambahan untuk mengubah kontrak. Si Feng samar-samar tersenyum, berkata, kalau begitu, ayo cepat dan selesaikan perdagangannya. Lelang akan segera dimulai. Setelah itu, Joking Scholar memberikan selusin alasan lagi untuk membatalkan perjanjian tersebut, seperti menurunkan harga lebih jauh, atau meningkatkan jumlah perdagangan, dan sebagainya. Sayangnya, Si Feng telah menolak semuanya. Situasi ini telah mendorong Joking Scholar ke ambang kegilaan. Namun, Joking Scholar tidak ingin mengungkapkan niatnya secara tidak sengaja, jadi meskipun dia hampir muntah darah karena marah, dia memilih untuk menahannya. Saudara Sarjana, Anda tidak perlu membuang kata-kata lagi untuk mencoba mengubah perjanjian. Aku tidak akan mengubahnya apapun yang terjadi. Lagi pula, aku bisa membeli 50.000 tumpukan batu keras dengan harga 50 tembaga per tumpukan. Itu adalah kesempatan langka yang tidak akan saya temukan bahkan jika saya mencobanya. Bahkan jika saya membelinya dari NPC, saya pasti tidak bisa membeli sebanyak itu. Kamu tahu selama ini? Tentu saja. Siapa yang tidak tahu tentang insiden sebesar itu? Apa ada yang salah dengan kepalamu? Anda ingin menjual kembali batu keras yang Anda beli dari NPC itu dan mendapat untung besar dari saya. Simpan itu dalam mimpimu. Saya sudah merasa bahwa NPC tidak dapat diandalkan. Jadi, saya menyetujui tawaran Anda. Melihat kekesalanmu, seperti yang diharapkan, NPC itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Saya sangat menantikan kedatangan 48.000 batu keras yang tersisa. Kamu menipuku. Saya mewakili Twilight Echo. Apakah Anda tidak takut membuat Twilight Echo marah dengan tindakan Anda? Kita bisa memadamkan guild kelas 3 seperti Darstar kapan saja. Oh, Twilight Echo adalah persekutuan kelas 1. Aku sangat takut. Sayangnya untuk Anda, Twilight Echo berbasis di Storm Empire yang jauh. Kalian terlalu jauh dari Star Moon Kingdom. Jadi bagaimana jika Anda luar biasa? Dapatkah Anda melakukan sesuatu untuk saya? Apa yang dapat Anda lakukan untuk Darstar? Jika Anda memiliki kemampuan, datanglah ke Kerajaan Bintang Bulan. Saya dengan senang hati akan memusnahkan Twilight Echo dan menghapus namanya dari Goddess Domain secara permanen. Namun, untuk saat ini, kalian sebaiknya memikirkan rencana untuk menangani kompensasi. Hahaha. Mengatakan demikian, Si Feng berangkat dari bank kota Blackwing, tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan cendekiawan bercanda yang benar-benar bingung. Joking Scholar benar-benar tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah ditipu. Namun, dibandingkan dengan ditipu, dia merasa lebih terhina atas fakta bahwa Si Feng telah mempermainkannya sejak awal. Apalagi, dia dengan senang hati melompat kegirangan seperti monyet. Ketika Joking Scholar memikirkan hal ini, dia merasa sangat terhina. Setelah beberapa saat berlalu, Joking Scholar berteriak, "Lone Tiran, tunggu saja. Kekuatan Twilight Echo jauh melebihi imajinasi Anda. Kami pasti akan menghancurkanmu dan Darstar." Bab 239 terkejut lagi dan lagi.
Setelah Joking Scholar pulih dari keterkejutannya, dia segera memanggil antarmuka komunikasi sistem dan melapor ke pemimpin persekutuan Twilight Echo, Glorious Echo. Pemimpin persekutuan, Lone Tiran itu jelas meremehkan Twilight Echo. Dia telah memutuskan untuk menipu 5.000 koin emas dari kita. Joking Scholar melaporkan semua yang terjadi pada Glorious Echo, gemetar saat dia berbicara. Meskipun dia adalah salah satu anggota inti Twilight Echo, kali ini dia telah menyebabkan kerugian besar bagi persekutuan. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan pemimpin persekutuan padanya? Saya mengerti. Namun, persekutuan kelas 3 saja belum layak bagi saya untuk mengambil tindakan secara pribadi. Saya akan mengirim Brilliant Wargot untuk menangani perusahaan yang berdiri di belakang Dark Star di dunia nyata. Jika Lone Tiran masuk akal, dia harus tahu apa yang harus dilakukan. Jika dia mengira dia dapat dengan mudah mengambil 5.000 koin emas dariku, dia harus berpikir ulang. Namun, Scholar, penampilanmu kali ini mengecewakanku. Setelah Anda selesai dengan pelelangan, kembalikan dan serahkan tugas Anda ke Green Wave. Ya, pemimpin persekutuan. Saya akan bertemu dengan Green Wave begitu saya kembali. Meskipun Glorious Echo tidak memarahi Joking Scholar, dia telah menjelaskan niatnya. Seketika, penampilan luar Joking Scholar tampak menua lebih dari 1 dekade. Bahkan jika dalam hati dia merasa enggan, dia hanya bisa menerima kesimpulan ini. Pada saat ini, kebencian terhadap Lone Tiran memenuhi jiwa Joking Scholar. Jika bukan karena Lone Tiran, dia tidak akan mengalami nasib seperti itu. Kecuali jika dia bisa tampil luar biasa, membawa manfaat besar bagi persekutuan, persekutuan tidak akan lagi menganggapnya penting. Tidak. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Selama aku bisa membeli barang di lelang Blackwing yang akan mengejutkan ketua persekutuan, dia bahkan mungkin memutuskan untuk membatalkan hukumanku. Jejak harapan terakhir tersulut di Joking Scholar. Dengan 8 emas yang dia bawa dari persekutuan, selain 10 emas yang dia peroleh sebelumnya, dia saat ini memiliki 18 emas padanya. Dengan begitu banyak uang, bahkan persekutuan kelas 1 pun tidak bisa bersaing dengannya di pelelangan. Di tempat lain, Si Feng sudah tiba di rumah lelang Blackwing dengan kedok Black Flame. Rencana Si Feng berhasil dengan luar biasa. Dia tidak hanya mendapatkan koin dan kredit dalam jumlah besar, tetapi dia juga membantu Dark Star membuat musuh yang kuat. Twilight Echo adalah persekutuan kelas 1. Sementara itu, sebagai guild leader dari guild kelas 1 ini, Glorious Echo memiliki pengalaman bermain game virtual reality selama lebih dari 20 tahun. Selain itu, dia telah memimpin Twilight Echo dalam kampanye di dunia virtual selama lebih dari 1 dekade. Jadi dia memiliki banyak pengalaman, dan kekuatan serta tekniknya juga sangat kuat. Selain pemimpin persekutuan yang begitu mengesankan, Gema Senja juga memiliki puluhan pakar tingkat atas. Di masa lalu, setiap ahli ini telah menjadi pembangkit tenaga tier 4 atau lebih. Selain itu, Twilight Echo juga memiliki 3 anggota yang telah mencapai kelas tier 6 di masa lalu, menjadi pembangkit tenaga peringkat dewa. Di antara ketiganya, salah satunya tidak lain adalah pemimpin persekutuan Twilight Echo, Glorious Echo sendiri. Sementara itu, Aqua Rose dan salah satu teman baiknya menempati 2 tempat lainnya. Inilah alasan Twilight Echo menonjol di antara banyak tiran di sekitar mereka, menjadi salah satu dari sedikit super guild di Goddess Domain. Di masa lalu, Twilight Echo jauh melampaui Ouroboros dalam segala aspek, dan mereka bahkan telah mendirikan kerajaan virtual raksasa untuk diri mereka sendiri. Saat itu, Twilight Echo adalah eksistensi yang hanya bisa dikagumi Si Feng dari jauh. Tentu saja, Si Feng tidak bisa menganggap enteng Twilight Echo saat ini. Lagi pula, Twilight Echo masih merupakan persekutuan kelas 1. Itu memiliki latar belakang yang luar biasa, dan ada banyak sekali perusahaan yang mendukung mereka secara finansial. Mereka juga memiliki pengaruh besar di dunia nyata. Untuk berurusan dengan persekutuan kelas 3 seperti Dark Star, mereka bisa saja menekan Dark Star secara ekonomi dalam kenyataan, dan Dark Star akan menderita. Oleh karena itu alasan Si Feng memilih untuk menyamar sebagai Lone Tiran saat bermain-main dengan Twilight Echo. Saat ini, Si Feng masih belum tahu siapa yang mendukung Dark Star dari balik layar.
Namun, dengan persekutuan kelas 1 seperti Twilight Echo yang memberikan tekanan finansial pada mereka di dunia nyata, Si Feng setidaknya bisa melihat sekilas organisasi kuat yang berdiri di belakang Darstar. Dengan begitu, Si Feng dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapinya di masa depan. Saat Si Feng hendak duduk di aula lelang, komunikator sistem Si Feng berdering. Orang yang menghubunginya tidak lain adalah Aqua Rose, yang selama ini berada di luar jangkauan. Nona Aqua, kamu benar-benar orang yang sibuk. Anda benar-benar mengirim perwakilan untuk transaksi bisnis yang begitu penting, goda Si Feng. Si Feng sangat jelas bahwa ketidakhadiran Aqua Rose ada hubungannya dengan Glorious Echo. Lagi pula, penampilan Aqua Rose baru-baru ini terlalu mengesankan. Paku yang mencuat akan dipalu. Glorious Echo pasti merasa Aqua Rose mengancam posisinya. Tuan Black Flame, Anda pasti bercanda. Saya hanya berhasil masuk ke domain dewa setelah mengalami banyak kesulitan. Namun, sepertinya saya masih terlambat. Nada Aqua Rose tidak berdaya saat dia berbicara. Apa yang terjadi? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Berdasarkan nada Aqua Rose, Si Feng tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Kalau tidak, mengapa wanita kuat seperti Aqua Rose mengungkapkan jejak depresi dan ketidakberdayaan? Pada akhirnya, Aqua Rose masih menjadi sesepuh kehormatan Twilight Echo. Posisinya di persekutuan sangat tinggi. Apalagi, keluarga Aqua Rose di dunia nyata memiliki latar belakang yang kuat. Keluarganya juga merupakan salah satu perusahaan yang mendukung Twilight Echo secara finansial, jadi mereka memiliki saham yang signifikan di persekutuan. Jadi, kecuali Glorious Echo menjadi gila, dia seharusnya tidak melakukan tindakan jahat terhadap Aqua Rose. Situasi saat ini hanyalah persaingan bisnis, dan keduanya masih melakukannya untuk mengembangkan Twilight Echo. Paling buruk, kedua belah pihak hanya akan merasa tidak puas satu sama lain. Mereka tidak akan memutuskan semua hubungan dengan dan memulai perang habis-habisan. Tidak apa-apa. Saya hanya meninggalkan Twilight Echo, itu saja, jawab Aqua Rose dengan santai. Apa? Anda meninggalkan Twilight Echo? Apakah keluarga Anda tidak mengatakan apa-apa tentang ini? Si Feng hampir mengira telinganya telah mempermainkannya. Meskipun Aqua Rose terdengar santai, Si Feng bisa merasakan perasaan sedih yang tersembunyi di balik kata-katanya. Bagaimanapun, dia secara pribadi pernah mengalami situasi serupa di masa lalu. Tetap saja, perusahaan di belakang Aqua Rose memiliki sejumlah besar saham Twilight Echo. Gema Agung itu pasti sudah gila karena mengeluarkan Aqua Rose dari persekutuan. Keluarga saya mencoba memaksa saya untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin saya lakukan. Saya menolak, jadi saya dikeluarkan dari Twilight Echo. Karena marah, saya juga kabur dari rumah. Saya tidak punya uang sekarang setelah membeli helm virtual reality baru. Saya ingin tahu apakah Tuan Api Hitam bersedia melindungi saya. Aqua Rose terkikik sambil bercanda. Dia hanya bercanda tentang keadaan keuangannya saat ini. Lagi pula, itu adalah fakta bahwa dia adalah putri dari sebuah perusahaan besar. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan memiliki sejumlah uang yang ditabung. Bahkan jika dia melarikan diri dari rumah dan tidak bergantung pada orang tuanya, uang yang dia miliki di rekening banknya dapat memungkinkan dia menjalani sisa hidupnya dengan tenang tanpa bekerja. Tentu. Saya dengan senang hati akan menyambut pembantu yang kuat seperti Nona Rose. Bagaimana gaji tahunan 1 juta kredit, selain 5% saham lokakarya saya terdengar bagi Anda? Si Feng secara alami tahu Aqua Rose hanya bercanda dengannya. Namun, Si Feng tidak ingin melewatkan kesempatan yang begitu kebetulan sekarang karena telah mendarat di pangkuannya. Siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu untuk menemukan kesempatan seperti itu lagi? Aqua Rose langsung tercengang dengan tawaran Si Feng. Biasanya, itu sudah mengesankan bagi persekutuan untuk menawarkan gaji tahunan dalam jutaan. Namun, Si Feng melangkah lebih jauh dengan menawarkan 5% saham persekutuannya dengan sukarela. Ini adalah tawaran yang tak terbayangkan, dan itu jelas menunjukkan betapa Si Feng sangat memandangnya. Aqua Rose tiba-tiba merasa bingung. Awalnya, dia berniat memulai lokakaryanya sendiri dari awal.
Lagi pula, beberapa bawahannya yang setia telah meninggalkan Twilight Echo bersamanya setelah mengetahui pengusirannya. Dengan sekelompok orang di bawah komandonya, dia masih bisa mendirikan lokakarya yang relatif kuat. Di masa depan, dia bermaksud membangun persekutuan yang cukup kuat untuk menyaingi Twilight Echo. Dia ingin mengajari keluarganya bahwa keputusan mereka adalah sebuah kesalahan. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah penindasan Twilight Echo. Itu juga mengapa dia saat ini mengalami sakit kepala yang parah. Jika dia ingin terus mengembangkan dirinya dan lokakaryanya di Kerajaan Badai, mereka harus menghadapi beban penuh Twilight Echo. Sementara itu, Aqua Rose sangat jelas tentang betapa menakjubkannya Twilight Echo sebagai sebuah persekutuan. Tapi sekarang Si Feng telah mengundangnya dengan tulus, dia bingung harus berbuat apa. Bab 240 Bayangan Api Penyucian. Jika itu masih belum cukup, kamu bisa menjadi wakil pemimpin persekutuan. Anda juga dapat membentuk tim elit Anda sendiri dan mempertahankan kemandirian. Bagaimana? Si Feng menambahkan. Pengabaian Twilight Echo atas pembangkit tenaga listrik peringkat dewa tingkat 6 di masa depan sama dengan melumpuhkan kedua lengan mereka. Alasan Si Feng berpikir, keduanya, dan bukan hanya salah satu lengan mereka, adalah karena, tanpa Aqua Rose, teman tier 6-nya tidak akan bergabung dengan Twilight Echo. Oleh karena itu, keputusan Twilight Echo untuk mengusir Aqua Rose setara dengan mengusir dua pembangkit tenaga listrik peringkat dewa di masa depan. Sementara itu, Si Feng sendirian menyebabkan tragedi Twilight Echo ini, meskipun tidak disengaja. Jika dia bisa merekrut Aqua Rose ke dalam persekutuannya, dia sangat menantikan masa depan persekutuan. Bahkan jika aku menyetujui tawaranmu, aku masih memiliki sekelompok bawahan di Kerajaan Badai. Saya mungkin mampu membayar biaya teleportasi yang mahal untuk diri saya sendiri, tetapi mereka tidak akan mampu. Apalagi demi saya, mereka memilih untuk meninggalkan Twilight Echo dan meninggalkan masa depan cerah mereka di sana. Saya tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja karena alasan egois saya sendiri. Saya benar-benar minta maaf tentang ini. Meskipun tawaran Si Feng sangat menarik, Aqua Rose tidak mau meninggalkan bawahannya. Apakah ada banyak dari mereka? Si Feng bertanya. Seharusnya ada lebih dari 100 orang. Tuan Black Flame, Anda harus menyerah saja. Bahkan Twilight Echo tidak mampu membayar biaya teleportasi untuk begitu banyak orang. Aqua Rose secara alami memahami maksud Si Feng di balik pertanyaan itu. Teleportasi lintas negara itu mahal. Selain itu, Kerajaan Badai sangat jauh dari Kerajaan Bintang Bulan, jadi biaya teleportasi yang terlibat akan jauh lebih mahal. Perkiraan kasar untuk satu pemain adalah 2 hingga 3 koin emas, sedangkan total untuk 100 pemain setidaknya 200 hingga 300 koin emas. Belum lagi hanya satu guild kelas 1, bahkan gabungan 10 guild kelas 1 tidak mampu membayar harga seperti itu. Tidak mungkin Si Feng memiliki begitu banyak koin emas. Jadi, ini hanya sekitar 100. Untungnya, tidak terlalu banyak. Si Feng menghela nafas lega. Jika ada lebih dari 1000 pemain, maka dia akan benar-benar merasakan sakit hati dari biaya teleportasi. Kalau begitu, datanglah ke Kerajaan Bintang Bulan. Saya akan membayar biaya teleportasi. Dia telah mendapatkan banyak uang dari Twilight Echo sebelumnya, dan saat ini, kebetulan dia bisa mengembalikan sebagian ke Aqua Rose. Ini bisa dianggap sebagai jenis takdir juga. Namun, jika Glorious Echo mengetahui hal ini, kemungkinan besar dia akan memuntahkan darah karena marah. Tuan Black Flame, itu 300 koin emas, bukan 3 koin emas, Aqua Rose mengingatkan Si Feng. Ya, saya tahu itu. Saya akan mengirimkan 300 emas kepada Anda sebentar lagi. Setelah Anda tiba di White River City, pergilah ke Starstreak Trading Firm untuk mencari saya. Karena lelang Blackwing sudah dimulai, Si Feng memutuskan panggilan setelah mengatakannya. Kata-kata Si Feng membuat Aqua Rose sangat terkejut. Kekuatan seperti apa yang ada di balik Master Black Flame? Bagaimana dia bisa memiliki kekayaan yang menakjubkan? Untuk dengan santai menyerahkan 300 koin emas. Mungkinkah itu salah satu dari Super Guild itu?
Nada si Feng ketika dia berbicara sangat santai seolah-olah 300 koin emas yang dia sebutkan hanyalah 3 koin emas. Aqua Rose menggelengkan kepalanya. Tidak, bahkan Super Guild itu tidak bisa menghabiskan 300 koin emas dengan mudah. Ini menarik. Bagaimanapun, saya akan mendapatkan jawaban saya selama saya tiba di White River City. Aqua Rose mengungkapkan senyum tipis, antisipasi memenuhi hatinya. Sementara itu, tempat pelelangan Blackwing hari ini sudah penuh dengan pemain. Di antara semua pemain ini, mayoritas terdiri dari eselon atas guild besar. Persekutuan ini telah mengumpulkan setiap koin yang mereka bisa untuk lelang hari ini. Dari pertanyaan mereka mengetahui bahwa rumah lelang menjual banyak barang yang menakjubkan. Bahkan jika itu hanya di pelelangan normal, barang-barang seperti peralatan emas halus dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menempa peralatan emas gelap akan tersedia. Ada juga kemungkinan kecil untuk barang-barang seperti Dark Gold Weapons dan item peringkat epic untuk muncul di pelelangan. Seseorang hanya membutuhkan koin yang cukup untuk membeli barang-barang berharga ini. Setelah melalui beberapa lelang pemanasan, suasana berapi-api di tempat lelang mencapai puncaknya. Sejak awal, pemain menginginkan setiap item yang telah dilelang. Namun, tidak satu pun dari barang-barang ini yang menarik minat si Feng, karena semuanya hanya peringkat besi misterius. Meskipun barang-barang seperti itu berguna bagi anggota elit persekutuan, barang-barang itu tidak banyak berguna baginya. Sementara itu, item berikut yang muncul di atas panggung langsung membuat mata setiap pemain yang hadir bersinar. Mereka semua menyatakan minat yang besar pada item ini. Item ini adalah belati peringkat Fine Gold. Ice Thorn, belati, peringkat emas murni. Tingkat 15. Serang 134. Kekuatan 18, kelincahan 24, daya tahan 15. Keterampilan pasif tambahan. Power of Frost, menimbulkan 50% kerusakan beku pada target, mengurangi kecepatan gerakan dan kecepatan serangan target sebesar 50% selama 4 detik. Jika seorang assassin melengkapi belati ini, mereka akan seperti harimau yang memiliki sayap. Bahkan jika assassin gagal membunuh musuh dengan satu pukulan, dengan efek pengurangan kecepatan, mereka dapat terus menghubungkan skill untuk menghancurkan musuh mereka. Selain Ice Thorn, ada juga belati bernama Raging Flames Dagger. Belati api mengamuk, belati, peringkat emas murni. Tingkat 15. Serang 134. Kekuatan 18, kelincahan 24, daya tahan 15. Keterampilan tambahan. Power of Flames, menimbulkan 50% kerusakan api pada target, mengurangi pertahanan target sebesar 10% selama 20 detik. Efek menumpuk hingga maksimal 5 kali. Semua assassin di tempat pelelangan semakin bersemangat melihat kemunculan kedua belati ini. Mereka praktis ngiler, berharap mereka bisa melengkapi bilah ini. Mengenai pengurangan kecepatan, efek Armor Break, atau tambahan 50% Magic Damage, semuanya sangat berharga bagi assassin. Dapat dikatakan bahwa kedua belati ini adalah senjata terbaik untuk assassin pada tahap permainan ini, dan mereka tidak ada duanya. Namun, tawaran minimum juga membuat para pemain merasa tidak berdaya dan frustrasi. Penawaran dimulai dari 5 koin emas. Selain itu, kenaikan minimum untuk setiap penawaran adalah 10 koin perak. Jika mereka bersaing untuk item ini, harganya masih akan naik banyak. Jika salah satu guild besar menawar belati ini, guild tersebut akan kehilangan kemampuan untuk bersaing agar item berikut muncul di pelelangan. Kecuali jika mereka memiliki kebutuhan khusus untuk belati ini, tidak satu pun dari persekutuan yang hadir akan bersikeras untuk membelinya. Tidak buruk. Mereka memang senjata tingkat atas untuk assassin level 15. Kebetulan saya bisa memberi mereka hadiah untuk Fire Dance, kata si Feng dengan puas setelah memeriksa atribut belati. Besar. Surga belum meninggalkan saya. Jika saya bisa memberikan belati ini kepada pemimpin persekutuan, dia pasti akan sangat senang. Dia bahkan mungkin memutuskan untuk mencabut hukumanku. Duduk di garis depan aula lelang, mata Joking Scholar berubah menjadi merah saat dia melihat Ice Thorn dan Raging Flames Dagger yang ditampilkan di atas panggung.
Jika penjaga level 200 tidak hadir, dia mungkin akan bergegas ke atas panggung untuk merebut senjata. Setelah juru lelang mengumumkan dimulainya penawaran, seluruh balai lelang meledak. 5 emas. 5 emas, 50 perak. 6 emas. Sebelum 1 menit berlalu, harga belati telah mencapai 7 emas 20 perak. Ketika mayoritas persekutuan melihat harga seperti itu, mereka dengan cepat menyerah pada belati. Hahaha. Kalian semua bisa bersaing satu sama lain semau kalian, tapi jangan berpikir bahwa kalian bisa menang melawanku. Joking Scholar benar-benar percaya diri saat ini. Dia tidak takut seseorang bisa menawar lebih tinggi dari yang dia bisa. Apalagi, ini baru permulaan pelelangan, lebih banyak item akan muncul nanti, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat item berikut ini. Semua orang akan menahan tawaran mereka. Karenanya, Joking Scholar tidak takut pada seseorang yang bersaing dengannya memperebutkan belati. Melihat tawaran telah berhenti, Si Feng membuka mulutnya dan berkata, 10 koin emas. Tempat lelang langsung terdiam. Meskipun belati ini adalah senjata kelas atas untuk seorang asasin, harganya terlalu tinggi. Namun, itu bukan untuk mengatakan bahwa belati ini layak dengan harga yang mahal. Sebaliknya, tidak banyak pemain yang hadir saat ini yang mampu membayar harga seperti itu. Mereka tidak membawa koin sebanyak itu ke pelelangan. Jika pelelangan dilakukan menggunakan kredit, banyak pemain akan lebih dari bersedia menghabiskan 500.000 kredit untuk membeli belati ini. Api hitam? Kotoran? Dia sebenarnya mencoba untuk bersaing denganku. Bagaimana dia bisa punya begitu banyak uang? Joking Scholar berada di ambang kegilaan. Jika dia menawarkan harga yang lebih tinggi untuk belati, maka dia tidak mampu menawar barang-barang selanjutnya. Namun, jika dia tidak membeli belati ini, masa depannya akan suram. Pada akhirnya, Joking Scholar membuat keputusan, berteriak keras, 10 emas 20 perak. Sebagai tanggapan, Si Feng hanya tersenyum sambil dengan santai berkata, 12 emas. 12 emas 10 perak? Joking Scholar mencengkeram dadanya kesakitan saat dia berteriak, kebenciannya pada Si Feng semakin meningkat. Hama kecil yang mengganggu. 20 emas. Si Feng tidak ingin menyia-nyiakan waktunya dengan Joking Scholar, jadi dia tiba-tiba menaikkan tawaran dengan selisih yang sangat besar. Dia tidak keberatan menghabiskan uang sekecil itu. Lagi pula, dia mendapat untung besar dari Twilight Echo hari ini. Api hitam. Joking Scholar memelototi Si Feng, sedikit keputusasaan tersembunyi di matanya. Dia hanya memiliki 18 emas padanya sekarang, jadi dia tidak punya cara untuk bersaing memperebutkan belati sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, pada akhirnya, api hitam yang dia pandang rendah akan memberinya pukulan terakhir, mengirimnya ke jurang keputusasaan. Di sisi lain, Si Feng merasa kesulitan untuk memperhatikan Joking Scholar. Dia bahkan tidak melirik Maitreya saat dia fokus pada barang lelang berikutnya. Bayangan api penyucian. Ini adalah salah satu dari 3 harta yang hanya bisa ditemukan di rumah lelang Blackwing.